Mimpi ini lagi. Liu. Sayangku, semangkuk bubur ence. Seluruh keluarga bergantung pada makanan ini. Berani-beraninya kau habiskan untuk anak ini? Ibu Yaya tubuhnya lemah, biarkan dia minum semangkuk saja. Gu Changhai, kamu. Minum. Hasil kerja ayah. Anak perempuanku berhak makan. Laura, beberapa hari di luar. Jadi pintar ya. Mulai hari ini, Aku, Gu Changhai. Setiap sen yang kuhasilkan, anak perempuanku mau makan sesukanya. Jangan ada yang berani mengambil satu sen pun dariku lagi. Kau wanita mandul ini, bahkan seorang anak laki-laki, tidak bisa melahirkan, berani-beraninya kau rebut anakku, melawanku, awas aku pukul kau. Ibu, sudah kubilang, selama aku ada di sini, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Laura, kau gila, lepaskan segera. Melawanku Changhai, kau demi wanita ini, berani-beraninya kau memukul ibumu sendiri. Benar-benar lupa ibu setelah menikah, keluarga kita ini mau melahirkan seorang pangeran cinta. Dalam mimpi, karena aku berulang kali berkompromi dan mengalah, Xiuji dan Yaya akhirnya menderita ketidakadilan, sampai keluarga hancur dan mati. Kali ini, aku tidak akan mengalah. Mulai hari ini, aku tidak akan pergi ke brigade untuk rebut poin kerja. Tidak cari poin kerja? Dengan apa kau menghidupi istri dan anakmu ini? Makan angin? Menurutku dia sudah buta hati karena lemak babi. Tidak cari poin kerja, seluruh keluarga akan kelaparan. Aku akan turun ke sumur. Berburu harta. Hanya denganmu. Orang yang masuk ke gua kapur itu, 9 dari 10 tidak kembali. Kau mau mati. Jangan seret kami, keluarga gua akan ikut dikubur bersamamu. Berani dia, kau anak durhaka. Kalau kau berani melepaskan tanggung jawab. Hari ini juga, aku patahkan kakimu. Patahkan kakiku? Sejak kecil, kapan kalian pernah menganggapku sebagai anak? Uang yang kuhasilkan, Kupakai untuk membayar utangnya. Beras yang kucari. Kuberikan untuk maharnya. Kalian berat sebelah dan egois. Memperlakukanku sebagai tenaga kerja gratis. Tapi bagaimana dengan istri dan anakku? Bahkan makan telur saja harus kena pukul. Rumah ini, 10 tahun aku bekerja bagai kerbau. Cukup. dia kakakmu. Kau adiknya. Tanggung jawabku adalah menghidupi istri dan anak perempuanku, bukan menghidupi gerombolan pemalas penghisap darah. Dia benar-benar Lalu, uang untuk membayar utang Changjun? Dari mana? Xiuji, Kau ini, Kau Changhai, Kita bercerai saja. kau bilang apa? Serai. Kenapa? Aku sudah muak. Rumah ini, aku tidak tahan sehari pun. Kumohon, lepaskan kami ibu dan anak pergi. Kau melindungi kami sekali hari ini. Besok bagaimana? Ibumu mau memukulku, kakakmu mau memakiku, kapanpun kau selalu suruh kami sabar. Xiuji, aku bersalah padamu dan Yaya. Tadi malam aku mimpi. Mimpi yang sangat nyata. Aku mimpi kalian berdua, menderita berat lalu meninggalkanku. Aku dihajar ayahku dan kakakku, dibuang di lubang tambang sampai mati kelaparan. kamu ngomong nggak karuan? Terlalu nyata. Xiuji, percaya sama aku sekali lagi. Mulai hari ini, aku Gu Changhai. Kalau sampai membuatmu dan Yaya merasa sedikit pun tersakiti, biarlah aku disambar. Changhai, kamu benar-benar mau masuk gua. Tempat itu bisa celakai orang. Orang lain pergi akan, aku tidak. Dalam mimpi, aku mengandalkan ini. Di gua kapur aku menemukan batu-batu aneh yang tak terhitung. Aku ingin membuat kalian ibu dan anak hidup enak dengan makan daging. Berani benar, dia pergi. Makhluk yang gak tahu mati. Biarkan saja dia pulang dengan tangan lapar beberapa kali baru dia diam. Kamu bawa ini, mau ke gua tambang bekas di bukit belakang. Masuk cari sesuatu. Kamu gila. Tempat itu angker banget. 3 tahun lalu ayahku masuk gua itu. Hanya sedikit yang selamat keluar. Tenyo, aku sudah punya perhitungan. Nggak boleh. Ayahku sudah tiada. Ibuku masih minum obat tiap tahun. Di rumah susah makan. Kalau kamu mau pergi, aku temani. Aku juga ingin cari uang lebih. Buat beli obat ibuku. Kita berdua, bersaudara, kerja sama. Changhai. Bagaimana kalau ambil batu biasa saja, lalu pulang? Angin ini bikin aku mering. Danyu, batu biasa nggak bisa tukar dengan daging. Jangan takut, ikut aku rapat.
Dalam mimpi, posisi sungai bawah tanah ada di arah angin paling dingin, tempat dengan bekas air paling. Danio, sungai bawah tanah ada di bawah. Kita turun. Chen Hai, kapan kamu belajar keterampilan ini? Lebih bagus dari simpul yang dibuat. Belajar dari mimpi. Jangan bersuara, Danio. Oke. Shanghai, keahlianmu luar biasa. Ayahku dulu saja tidak sepandai itu. Hanya keberuntungan. Daging ini, bawa pulang untuk ibuku, bikin sup biar badan segar. Danio, ayo pulang. Ya ampun, ikan sebesar ini. Pasti belasan jin, Shanghai. Dari mana kau dapat ini? Ini barang langka, bisa dijual mahal ya? Ikan ini harus cepat dibawa pulang, buat Xiuji dan Yaya tambah sehat. Ayah, ikan besar sekali. Yaya bisa makan daging, ikan ini akan dimasak nenek untukku. Semua orang. Shanghai, cepat turunkan ikan itu. Tiadan sedang tumbuh besar. Ibu akan langsung masak sup untuknya. Si anak kedua memang hebat, tahu sayang sama keponakan. Lihat saja, Gu Lao pasti bakal kasih barang bagus ini. Patuh sama ibunya. Benar, bukan? Dia itu pengecut. Kapan pernah tegak? Kan susah payah ditangkap Shanghai. Pasti bakal diambil lagi sama mereka. Jangan nangis, Yaya. Hari ini ayah masakin ikan buatmu. Tak ada yang bisa ambil. Ikan ini, ku dapat dengan taruhan nyawa. Hari ini, cuma masuk mulut istri dan anakku. Orang lain jangan sentuh sedikit pun. Gu Ulau, apa maksudmu? Tiadan itu cucu tertua keluarga Gu. Makan ikanmu kenapa? Kau punya hati nurani tidak? Kalian orang keluarga Gu, masih punya malu tidak? Shanghai bertahun-tahun kerja pagi buta. Uang yang didapat, semuanya masuk lubang kalian yang tak ada dasarnya. Danyu, benar. Tuhan, aku tidak mau hidup. Anak yang susah payah ku besarkan. Sudah punya istri lupa sama ibu, demi seekor ikan. Sampai mau membuatku kelaparan, ibunya sendiri dan keponakan laki-lakinya. Anak durhaka kau ini. Kakak kedua, lihat dirimu terpengaruh oleh perempuan Lin Xiuji ini. Sampai hatimu digelapkan, berani melawan ibu sendiri. Perempuan macam ini yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Buat apa dipertahankan? Cepat ceraikan dia, supaya jangan membuat keluarga kita jadi kacau balau. Diam. Dalam keluarga ini, yang paling tidak berhak bicara tentang Xiuji adalah kalian. Saya, Gu Shanghai, hari ini akan berkata. Dengan terus terang, mulai sekarang, Lin Xiuji adalah nyawa saya, Gu Shanghai. Siapapun yang berani menyentuh dia dan Yaya sehelai rambut, saya, Gu Shanghai, meskipun harus mempertaruhkan nyawa ini. Pasti tidak akan melepaskannya. Tidak ada keadilan. Semuanya, cepat lihat sini. Anak kandung mau memaksa ibunya. Nenek tua ini benar-benar pandai berakting. Bagaimana biasanya dia memperlakukan dengan kejam ibu dan anak Xiuji. Di desa kita siapa yang tidak tahu? Benar, Shanghai susah payah, mendapat sedikit lauk daging. Mereka sekeluarga langsung, iri hati dan menyebu. Lihat apa? Apa kalian tidak punya kerjaan? Benar kan? Pergi, pergi, pergi. Ini urusan keluarga Gu kami. Bukan urusan kalian ikut cam. Lihat, ibu sudah marah begini. Lagi pula kita tetap satu keluarga. Tulang patah tapi urat masih tersambung. Ikan ini, 3 orang pun tidak akan habis. Lebih baik dibagi rata. Ibu dan Tiadan makan kepala dan ekor ikan. Kalian makan bagian badannya. Urusan ini dianggap selesai? Betul, betul, betul. Changjun benar, potong setengahnya. Cepat, bawa dan rebus untukku, kakak kedua. Kakak tertua sudah bicara. Cepatlah kau. Apakah dia akan menyerah lagi? Seperti yang sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Keluarga. Bagi rata. Saat kakak kerja keras membayar utang, kenapa tidak bilang keluarga? Bagi rata utangnya. Aku kerja keras banting tulang demi nafkah. Kenapa tidak kulihat kalian? Memberi sedikit untuk Xue. Sekarang lihat ada daging. Baru ingat kalau kita sekeluarga. Mimpi. Ikan ini. Kalian, bahkan satu sisi ikan pun, jangan berpikir untuk. Kau pria tak tahu diri. Anak durhaka, kau berani. Shanghai. Kau. Ikan besar, ayah benar-benar mengambil ikan besar itu kembali. Maaf. Dulu aku terlalu brengsek. Terlalu pengecut, membuatmu dan Yaya menanggung begitu banyak penderitaan.
Percayalah padaku, mulai hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas kalian, semua yang dulu kurang untuk kalian. Aku, Gu Changhai, mulai menggantinya 1000 kali lipat. Chen Hai, asalkan di hatimu ada aku dan anak kita. Aku rela menderita sebanyak apapun. Ya, makan pelan-pelan, panas. Xiuji, kau juga makan. Ini belum cukup. Cuma makan daging saja tidak cukup. Harus cari uang juga. Besok aku harus turun ke gua, mencari di dekat sungai bawah tanah. Batu larut air pendamping. Barang itu bisa dijual mahal. Aku mau makan daging. Aku mencium bau daging. Aku mau makan ikan. Makan. Cuma tahu makan, paman keduamu memberikan daging. Semuanya pada si kecil yang manis itu, mana ada bagianmu? Si kecil yang tidak punya hati ini. Benar-benar berani makan sendirian, tidak takut pada Zilan. Kakak, adik kedua sekarang sudah punya sayap keras. Benar-benar tidak menganggap kita ada di matanya. Kalau begini terus, Semua masukan keluarga kita nanti akan putus. kamu ambil keputusan, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ayah, jangan kamu terkecoh olehnya. Adik kedua yang pendiam itu, apa yang dia tahu tentang menjelajah gua? Dia bisa menangkap ikan kali ini, murni karena kebetulan buta bertemu tikus. Keberuntungan yang tidak sengaja. Aku tidak peduli. Aku mau makan daging. Dia Gulau Air. Dengan apa dia berhak makan ikan besar? Aku mau makan daging. Gu Changjun, kau gila. Kalau kau punya nyali, marahlah pada adik kedua. Baik, kalian semua meremehkanku, ya. Besok aku akan sendiri, pergi ke belakang bukit untuk mengawasinya. Asal aku bisa menangkap bahasa dia. Saat memalsukan atau malas, aku pasti di depan seluruh warga desa. Akan menguliti kulitnya hidup-hidup. Changhai. Aku sudah mengundang kakek jauh. Dia adalah di desa kita. Penambang tua yang paling berpengalaman dulu. Dengan dia ikut. Lebih aman. Danio, kamu pagi-pagi buta, membangunkanku. Hanya untuk menemani pemuda hijau ini, berbuat onar. Hanya dengan beberapa tali jelek ini, juga mau masuk ke gua jurang mencari harta karun. Ini benar-benar seperti mengantar diri mati. Anak muda tidak tahu tinggi langit. Jangan kira kebetulan menangkap seekor ikan, lalu merasa dirimu tak terkalahkan di dunia. Untuk urusan menjelajah gua, kamu belum cukup kualifikasi. Kakek jauh, Changhai ini, cukup kualifikasi atau tidak? Setelah turun ke gua, baru tak. Perkara jelek ku katakan dulu. Di dalam gua ini, setiap tempat ada lubang bahaya. Nanti kalau ketemu, batu berharga. Siapa yang menggali dapatnya jadi milik dia. Masing-masing mengandalkan kemampuan sendiri. Aku nggak mau bagi rata sama kalian. Oke, masing-masing mengandalkan kemampuan sendiri. Daerah luar ini sudah habis digali. Kalau mau cari barang bagus, harus masuk lebih dalam. Dan yuk, ikut aku. Nggak boleh masuk lebih dalam. Batu larut air bernilai tinggi, biasanya ada di dekat sumber air. Berdasarkan jejak air dan arah angin ini, di tikungan anak sungai bawah tanah, ada di sebelah kiri, barangnya seharusnya di sana. Kamu, yang bahkan, belum pernah turun ke tambang beberapa kali. Anak muda mentah, malah mau ngajarin aku. Aku lihat kamu takut padalan. Nggak berani masuk lebih dalam, ngarang-ngarang aja di sini. Om Zhao, Changhai, dia sebelumnya memang pernah nemu barang bagus di sini. Bagaimana kalau kita dengerin dia coba? Danio, Kamu percaya dia atau percaya aku? Waktu aku turun ke sumur, dia masih pakai celana terbuka. aku sudah tahu, anak ini pura-pura sok pintar. Aku sekarang pulang ke desa, beresin Lin Xiuji perempuan itu. Lihat siapa yang bisa lindungi dia. Percaya nggak percaya terserah. Danio, ikut aku. Aku mau lihat saja apa yang bisa kamu timbulkan. Nanti kalau nggak nemu barang, lihat kamu masih punya muka apa nggak. Diam di sini. Ini. Pasti batu larut air, kelas super. Changhai, hebat juga kamu. Beneran kamu nemuin. Ini berapa harganya ya? Jangan senang dulu. Yang penting, ambil dulu baru dihitung. Danio, siapin jaring. Changhai, tadi Om itu bercanda. Sama kamu, kita akan turun bareng. Batu ini. Om Zhao, kamu tadi sudah bilang, siapa yang menemukan, itu milik siapa? Batu-batu ini, tidak ada bagianmu. Pah! Shanghai, biarkan aku membantumu dengan yang kedua. Berhenti, jangan dipukul keras-keras. Lapisan batu di sekitar ini rapuh. Satu pukulan belincangmu, batu yang larut air akan hancur. So repot sih. Menambang itu pakai tenaga. Kamu lambat-lambat begini. Kapan selesainya? Ayo kita lihat ke dalam. Danio, mundur, tahan napas. Ya ampun. Masih ada 2 di dalam.
Chang Hai. Lihat pamanmu, jauh-jauh ikut turun bersama. Meski tak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Paman Dok. Kau tak malu. Tadi siapa yang bilang masing-masing andalkan kemampuan? Sekarang mau ikut menikmati. Tidak bisa. Kakak Wang, ya, dia. Perempuan ini meski pernah melahirkan. Tapi cantik segar. Bagus, Changjun. Kau tidak bohong padaku. Perempuan ini aku bawa. Utang itu dianggap lunas. Kalian mau apa? Gu Changjun, kau gila. Aku ini istri adikmu. Istri adik apanya? Yang kedua di lubang tambang. Tak akan kembali. Kau tinggal di rumah kami makan-makan gratis. Lebih baik, pergi jadi istri kakak Wang. Changjun benar. Kau manis kecil. Cepat keluar dari rumah kami. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Why? Kalian semua bajingan. Berhenti. Lepaskan tangan kotormu. Berhenti. Lepaskan tangan kotormu dari tubuhku. Laut panjang, semuanya, cepat lihat. Si kecil imut ini memukul orang tua. Laut panjang, cepat usir. Si kecil imut ini keluar dari rumah. Laut panjang yang lembek ini pasti akan dipermainkan ibunya lagi. Jangan takut. Aku di sini. Anak kedua. Mau apa kau? Berhenti pukul. Tolong. Ada yang mau dibunuh? Kau binatang? Cepat berhenti. Aku peringatkan kalian. Semua, mulai hari ini, siapapun yang berani menyentuh Xiuji dan Yaya, sehelai rambut pun, aku Gu Changhai. Meskipun harus mengorbankan, nyawaku ini akan membawanya. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Jangan pukul. Kakak kedua, kau mau pamer kekuasaan di sini? Kau memukul kakak besar sampai cedera? Masa kau? Apa yang kau dapat hari ini saat turun ke gua? Bukankah pulang dengan tangan kosong? Apa yang kau punya untuk menghidupi istri dan anak? Minggir. Ini batu larut air. Sebesar ini pasti bernilai. Berapa banyak uang? Kita kaya. Kualitasnya, di toko batu permata di kota. Aku belum pernah lihat. Anak kedua keluargaku, benar-benar beruntung. Beberapa batu ini, bisa ditukar dengan rumah besar dari Genteng, kan? Jangan tertipu olehnya, si kecil imut itu. Mana ada kemampuan untuk menggali barang bagus seperti ini? Pasti semuanya. Berkat bantuan Paman Zhao, dia merebut hasil kerja orang lain. Memang, Pak Tua, kau pukul kakak sampai begini. Biaya berobat harus kau tanggung. Beberapa batu ini, anggap saja sebagai ganti rugi. Batu ini milik keluarga Gu. Harus aku yang mengurusnya. Diserahkan padamu untuk diurus. Dulu waktu Xiuji masuk ke rumah ini, uang 30 yuan dari keluarga asalnya, dan 2 selimut baru. Kau juga bilang serahkan padamu untuk diurus. Hasilnya? Uangnya, kau ambil untuk melunasi utang kakak. Selimutnya kau berikan pada Gu Xiaohong sebagai mas kawin. Kalian sekarang, baju baru yang dipakai, mana ada satu pun yang tidak ditukar dengan mas kawin Xiuji. Sekarang mau rebut batuku? Mimpi. Anak kedua, kau masih punya aturan atau tidak? Satu keluarga jangan bicara seperti orang asing, rukun dan damai. Itu yang terpenting, meskipun kakakmu bersalah. Tapi kau juga tidak boleh bertindak keterlaluan. Bawa batu itu ke dalam rumah. Kita bicara pelan-pelan. Kalian tadi bekerja sama dengan orang luar, hendak menyerahkan Xiuji pada preman. Kenapa tidak pernah berpikir untuk rukun dan damai? Utang ini belum selesai. Siapa yang berani menyentuh batu ini? Akan kuperlihatkan akibatnya. Xiuji, kita masuk rumah. Anak ini, sekarang keras kepala tidak bisa dinegur. Apa kita harus diam saja, melihat dia jadi kaya? Suamiku. Meskipun dia hebat, batu ini harus dijual dulu, baru bisa jadi uang. Kita cukup, buat dia tidak bisa menjualnya. Nah, ayah akan oleskan obat untukmu. Sebentar lagi tidak akan sakit lagi. Chang Hai, hari ini, demi kami, kau telah membuat orang tua dan kakak laki-laki tersinggung. Mereka tidak pantas menjadi keluargaku. Xiuji, lihat batu-batu ini. Keempat batu ini, kualitasnya sangat bagus. Besok aku akan pergi ke kota, menjualnya. Setelah dapat uang, aku akan bawa kalian ke koperasi, untuk kalian berdua masing-masing. Beli 2 baju baru. Kita tidak akan pernah lagi memakai kain bekas orang lain. Chang Hai, batu ini begitu indah. Bagaimana kalau
Kita jual satu lebih sedikit, sisakan satu sebagai kenang-kenangan. Ini adalah hasil usahamu, yang kau dapatkan dengan susah payah. Terserah kamu, sisakan satu untuk membuatkanmu. Aku hanya takut, orang tua pasti tidak akan tinggal diam. Kalau mereka datang tengah malam untuk merampas, Tenanglah. Begitu subuh aku akan ke kota, menjual batu itu. Begitu jadi uang. Kita cari cara pindah, benar-benar pergi dari rumah ini. Pawang. Sebentar. Kalau ada seorang bernama Gu Changhai, anak desa yang datang menjual batu akuatik, jangan sekali-kali kau terima. Batu miliknya tidak bagus. Bukan tidak bagus. Itu adalah barang curian, yang dia curi dari tambang orang lain. Kalau kau terima, nanti saat orang datang menyelidiki toko ini, ikut kena dampaknya. Ada hal seperti itu. Pai, aku tahu. Terima kasih atas peringatannya. Apakah Anda menerima batu larut air? Kualitas premium. Dengan umurmu segini, bisa menggali batu. Dengan kualitas seperti ini, saya tidak percaya dengan keahlianmu. Batu ini asalnya tidak jelas, kan? Ambil saja, ambil. Saya tidak menerimanya. Poh, Anda bisa minta orang lain untuk memeriksanya. Ini pasti ditambang secara alami. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Jangan kotori tempatku. Satu toko tidak mau menerima. Sudahlah, setiap toko tidak mau menerima, pasti Gu Changjun, si brengsek itu, yang bermain curang di belakang. Bukankah ini orang hebat dari keluarga Gu? Kenapa lagi membawa kembali batu itu? Benar kan? Orang-orang di kota tidak tahu kualitas, diusir seperti orang bodoh. sudah dikatakan padanya sejak awal. Batu-batu murahan miliknya, tidak ada yang mau, sekarang pulang dengan perut kosong. Bupati masih harus merangkak di tanah, memohon kami memberinya makanan. Changhai, ada apa? Batunya tidak laku terjual. Kakak menyebarkan rumor di kota, menutup semua jalur penjualan. Lalu bagaimana? Apa kita akan terus begini dikuasai oleh mereka? Xiuji, toko-toko di kota tidak mau menerima pedagang keliling yang datang ke desa. Batu ini berkualitas premium. Pasti ada yang tahu kualitas. Kupran, Saya Gu Changhai. tidak akan pernah tunduk pada para penjahat ini. Apakah Anda menerima batu larut air? Kualitasnya biasa saja. Paling banyak saya kasih 15. Bos, Anda lihat baik-baik. Batu ini mungkin saja diambil dari selokan lumpur, barang palsu yang digali, jangan sampai Anda ditipu olehnya. Betul. Beberapa hari lalu dia ke kota menjual, bos di sana bahkan tidak mau melihat, terus dia diusir. Ternyata barang palsu. Karena di kota juga nggak ada yang mau. Paling aku cuma bisa kasih 5.000. Suka-suka lo jual atau 5.000. Lo ngasih apa-apaan? Ngasih malu orang? Batu ini nggak jadi aku jual. nggak jual ya sudah, simpan aja buat jadi anak. Beli mahal batu dan hasil laut super berkualitas. Kalau ada, tunjukkan. Batu karang yang bening banget. Ini dari tepi sungai bawah tanah jurang, yang kualitasnya luar biasa. Aku kasih 40.000. Batu ini aku ambil. Xu Jiangguo. Kalon raksasa sumber daya di ibu kota provinsi. Ternyata sejak dini dia sudah mulai terjun di bidang ini. Aku kasih 45. Jual sama aku. 50. Anak ini apa? Kerasukan uang. 50.000 aja nggak dijual. Dia gila mau cari duit. Bener. Pura-pura sok suci. Nanti kalau bos besar itu marah, nggak dikasih 1 sen pun? Dik, kurang? Harga yang aku kasih, udah yang tertinggi seprovinsi. Pa Xu, aku nggak serakah. Batu ini 30.000. Terus lo mau apa? Tapi ada syarat. Mulai sekarang semua, batu dan hasil laut super berkualitas di tanganku. Cuma aku suplai ke lo.
Kita harus jalin kerja sama jangka panjang, eksklusif. Berani. Setuju. Karena ini kerja sama eksklusif, kebetulan aku ada pekerjaan mendesak. Aku sangat perlu ikan yang sangat langka, ikan emas dari sungai bawah tanah. Benda ini tersembunyi di dalam gua air dalam yang gelap, tempat paling berbahaya, sangat sulit ditangkap. Baik. Dalam 3 hari, aku akan serahkan barangnya padamu. Wah, tegas sekali. Aku suka orang yang berkarakter seperti kamu. Bos besar apaan? Menurutku dia cuma penipu. Katanya kerja sama eksklusif. Lucu banget. Ikan kawat emas sungai bawah tanah. Di tempat itu, arusnya deras sekali. Bahkan penambang tua pun tidak berani ke sana. Gucang, demi beberapa uang kotor. Kamu turun ke sungai bawah tanah. Itu benar-benar cari mati. Xiuji, batunya sudah laku, dan aku juga dapat pesanan besar. Tunggu aku menangkap ikan kawat emas. Kita bisa beli rumah di kota kabupaten. Kikipha. Jangan senang dulu. Kamu tahu si nomor 2, mau menangkap apa? Ikan kawat emas sungai bawah tanah. Tempat itu bisa memakan orang. Uang 30 yuan ini, sama sekali bukan uang muka. Itu uang tebusan nyawa Gu Changhai. Kamu tinggal tunggu untuk memungut mayatnya. Benarkah apa yang dikatakan kakak? Fu, apakah tempat itu benar-benar seberbahaya itu? Jangan pergi, ya? Kita punya uang 30 yuan ini. Hemat-hemat, bisa bertahan lama. Xiuji, jangan dengar omong kosongnya. Karena aku berani menerimanya, pasti ada jaminan 100%. Xu Jiangguo itu bukan orang biasa. Kalau bisa menjalin hubungan dengannya, keluarga kita ke depannya akan hidup enak. Omong kosong tanpa dasar. Jaminan 100%. Kamu pikir kamu dewa? Di dasar sungai bawah tanah itu, bahkan tidak ada cahaya, arusnya deras bisa menyapu orang. Kamu pergi itu cuma cari mati. Kamu diam. Apa aku cari mati, bukan urusanmu. Percayalah padaku. 3 hari lagi aku pasti kembali dengan selamat membawa uang. Tidak mau jadi petani yang baik. Malah ikut pedagang dari luar. Nongkrong sembarangan. Apa gunanya? Betul, malah pergi menangkap ikan di sungai bawah tanah? Menurutku, kau sudah dibutakan oleh uang. Jurang berbahaya itu. Kalau kau pergi, pasti tidak akan kembali. Kau harus mengurus urusan terakhirmu. Jangan sampai nanti tidak ada yang mengurus jenazahmu. Shanghai, tunggu kami. Changhai, kau mau turun ke sungai bawah tanah? Kenapa tidak memanggilku? Aku tidak akan membiarkanmu seorang diri pergi bertualang. Ku anak kedua. Waktu itu aku salah lihat. Kali ini, ku dengar kau mau ke sungai bawah tanah. Aku bawa beberapa murid untuk membantumu. Aku pasti bisa kembali. Apa gunanya pergi sebanyak itu? Kalau ketemu longsor di sungai bawah tanah, bukankah sama saja semua akan mati di dalam? Semoga Tuhan melindungi. Harus kembali dengan selamat? Tempat ini benar-benar angker. Bahkan tempat untuk berpijak saja tidak. Ku, Changhai, kau tahu jalannya atau tidak? Jangan bawa kami ke jalan yang salah. Paman Zhao, kau diam saja. Kemampuan Changhai. Bukankah sudah kau lihat waktu itu? Ikut dia pasti benar. Ketemu. Itu ikan. Di sana, cepat tangkap. Dan kiri. Tutup jalur mundurnya dengan jaring. Selesai. Kalau lepaskan yang ini, tidak akan ketemu lagi. Semua salah kalian yang kiku. Kakak Hai, gerakan ini luar biasa. Shanghai, Ikan ini jadi milik semua yang hadir. Kita. Jejak lumpur ini tidak biasa. Ada aliran air di bawah, tanda-tanda perubahan. Tanyo. Kumpulan ikan pasti berkumpul di kolam dalam di bawah, menyelam. Kamu gila, di bawah sungai bawah tanah ini adalah jurang tanpa dasar. Turun berarti mencari. Changhai, aku percaya padamu. Kita kaya, penuh dengan ikan.
Lihat yang ini. Monster. Shanghai, hati-hati. Adik ipar, jangan lihat lagi. Sudah gelap, mereka belum kembali, pasti San ada di sungai bawah tanah. Gua jurang seperti itu. Jatuh ke bawah, bahkan serpihan tulang, tak akan ditemukan. Kalian omong kosong, Shanghai pasti akan kembali dengan selamat. Monster. Paman Zhao, di mana Shanghai? Di mana Shanghai dan Danyu? Mereka dililit oleh ular air raksasa. Hilang tak tentu rimbanya. Pasti sudah tewas. Aku ingin ayah. Menyisakannya juga membuang-buang makan. Lebih baik segera dijual. Bisa dapat uang. Beli daging untuk Tiedan. Lepaskan anakku. Dasar si kecil manis. Gu Changjun, kamu mencari San. Shanghai, Aku kembali. bagaimana kalian bisa lolos? Ular air itu. Dasar si kecil manis. Saat bahaya, lari lebih cepat dari kelinci. Berani kembali mengutuk kami bertiga. Aku bilang padamu. Nanti kalau ada bahaya lagi, aku, Sun dan Yu, yang pertama maju. Nyawa Shanghai. Aku yang lindungi. Kamu dapat begitu banyak. Barang bagus. Setidaknya, harusnya kasih orang tua sedikit kan? Wah, semuanya ikan kelas atas. Shanghai, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Barang kali ini kualitasnya luar biasa. Aku ambil semuanya. Tuan Xu ya. Sebenarnya soal menjelajah gua cari harta, aku juga Ikan-ikan ini, apa artinya? Kalau kamu mau kerja sama denganku, aku jamin akan dapatkan yang lebih bagus lagi. Ini linggisnya untukmu. Kamu sekarang pergi ke sungai bawah tanah, tangkap satu ikan, bawa. Tuan Xu, datang jauh-jauh kemari, pasti capek. Jangan berdiri saja, cepat masuk rumah minum air hangat. Kita ngobrol sambil makan. Tidak usah, aku, Su Jiangkuo, kalau bisnis, hanya percaya Gu Shanghai. Selain dia, barang siapapun tidak akan kuterima. Cantik sekali. Ukiran mama, rubahnya benar-benar cantik. Xiuji. Keahlianmu ini benar-benar sempurna. Batu ini, setelah kau ukir, seperti hidup benar-benar. Lihat apa yang papa bawa untukmu. Boneka. Papa baik sekali. Shanghai, beli ini semua untuk apa? Buang-buang uang saja. Yaya sudah punya baju untuk dipakai. Tidak boros. Mulai hari ini, keluarga kita hanya pakai baju baru. Xiuji, uang ini pegang olehmu. Mulai hari ini, uang di rumah. Semuanya kau yang atur, mah, tolong. Changjun, kamu kenapa begini? Siapa yang memukulmu sampai begini? Aku pergi main lagi. Pinjam uang Mas Anda. Kamu anak manis. Ini bagaimana dong keluarga kita? Mana ada uang untuk bayar? Kita nggak punya uang. Yang kedua punya. Dia baru saja mengambil 1.000 yuan. Yang kedua punya uang. Pasti dia menyembunyikan uang itu di dalam kamar. Ji Chang, kamu ngapain? Letakkan uangnya. Ku Changjun, uangnya sudah siap. Pisauku sudah kuasah tajam. Kakak 3, uangnya di sini. Nggak kurang sedikit pun. Semua di sini. Jangan diberikan padanya. Itu uangku. Minggir. Anak manis. Letakkan kartunya. Kehidupan sebelumnya, Lin Xiuji juga seperti ini. Didorong jatuh ke salju, ayah dan kakak keluarga Gu dengan dingin. Melihatnya pergi dengan putus asa. Uang sudah kubayar padamu. Urusan ini nggak ada hubungannya denganku lagi. Anak mana ini? Berani ikut campur urusanku. Pukul dia. Aku bunuh kamu. Coba kamu melangkah satu langkah lagi. Uang ini milik istriku. Siapa yang berani menyentuh mereka? Uang ibu dan inilah akibatnya. Kamu berani pakai uang orang lain. Bohongi aku. Hari ini kalau kamu nggak bayar utang, aku tetap akan menghabisi. Tolong aku. Shanghai, dia kan kakak kandungmu. Melihat tiga dalam bahaya, tapi nggak menolong. Cepat keluarkan uangnya. Keluarkan uangnya. Apakah kamu mau melihat dirimu? Si kakak jadi lumpuh. Selamatkan dia.
Kenapa harus pakai uangku untuk menyelamatkan? Kalian selama beberapa tahun ini, uang pensiun yang kalian sembunyikan, setidaknya ada. Dulu waktu Shuji sakit, butuh uang untuk menyelamatkan nyawa, kalian tidak mau mengeluarkan. Sekarang demi ini, ke Ai, mau memaksaku lagi mengeluarkan uang. Kalian punya uang, cepat keluarkan untuk menyelamatkanku. Aku tidak mau. Tiai. Kau akan mati tidak wajar. Sudah kubilang sejak awal, uang ini untuk beli rumah. Pergi ke kota kabupaten lihat rumah. Halaman ini bagus, luas dan terang. Pasti suka. Rumah ini lokasinya bagus, harga pas. 1.500. Kami sungguh ingin membeli. Kami bayar dulu, uang muka 1.000, sisanya 500. Lunas dalam 3 hari. Melihat kalian tulus, bayar uang muka dulu. Tanda tangan kontrak. Shuji. Ini kunci. Rumah baru di kota kabupaten. Rumah sudah dipesan. Dengan halaman besar. Benarkah? Rumah sendiri. Rumah baru. Yaya punya halaman besar untuk bermain. Kakak ipar Shuji. Sibuk ya? Lily, kok kamu datang? Kakak ipar, kerabat dari pihak keluargaku, hari ini datang ke kota menemuiku. Kamu tahu juga Daniel miskin, tempat yang layak, saja tidak punya. Kalian sudah beli rumah baru di kota kabupaten, bisa pinjamkan kuncinya. Sebentar saja setengah hari, aku mau bawa kerabatku duduk-duduk. Dan muka, pasti nggak bakal gerak sembarangan. Changhai lagi nggak di rumah. Aku nggak bisa putuskan sendiri. Kakak Ipa, tapi Deniu, ikut Kak Hai, masuk gua dengan taruhan nyawa. Bantuan kecil kayak gini aja nggak mau lo kasih. Deniu pasti kecewa banget. Makasih kakak ipar. Aku bakal balikin cepat. Lokasi kunci, pinjemin ke Jauh Lili. Aduh, wanita ini pasti nggak punya niat baik. Siuzi, ikut aku, ke rumah Deniu. Serahin, kuncinya. Kunci apa? Aku nggak tahu. Lo ngomong apa sih? Lili, lo kok gitu sih? Siang tadi lo bilang, pinjem buat tunjukin rumah ke saudara? Mata lo yang mana ngeliat? Aku ambil kunci rumah lo. Jangan sembarangan ngomong. Hai, kakak Ipa. Ada apa ini? Tenyo. Istri lu nipu aku. Kunci rumah baru, sekarang nggak ngaku. Lo ambil apa enggak? Kunci Changhai. Cepat ngomong jujur. Nggak ambil. Bohong. Changhai kapan pernah nipu orang? Lo serahin kuncinya sekarang juga. Kalau nggak, hari-hari nggak bisa lanjut. Serahin apa sih? Kuncinya udah nggak ada padaku dari dulu. Itu Gu Xiaohong yang suruh aku nipu. Dia bilang itu rumah keluargaku. Dia pakai buat keperluan dia. Changhai, maaf, aku nggak bisa jagain istri dengan baik. Denyu, kita bersaudara. Aku nggak salahin lo. Tapi lo ingat, jagain istri lo. Pikiran dia nggak di sini. Serahin kuncinya ke aku. Apa hakmu untuk mendapatkannya? Ini adalah milik keluarga Gu kita. Aku akan segera menikah. Rumah ini pas sekali untuk jadi rumah pengantin baru. Benar. Rumah yang dibeli anak, orang tua tinggal di situ sudah sewajarnya. Xiaohong adalah adikmu. Pinjam rumahmu sebentar. Kenapa? Dasar tidak punya hati. Itu uang hasil jerih payah Changhai. Dengan taruhan nyawa, apa hak kalian untuk mendapatkannya? Kukatakan sekali lagi, serahkan kuncinya. Kalau tidak, aku akan segera lapor polisi. Bilang kau melakukan pencurian di rumah. Xiaohong, aku datang. Lihat rumah baru. Lihat rumah baru apa? Rumah ini milikku. Dia membohongimu, dia bahkan tidak punya tempat tinggal. Hidupnya cuma nyedot uang keluarga. Kau ternyata menipuku. Pernikahan ini batal. Gu Changhai. Dasar kamu yang imut-imut. Si imut, kamu masih kurang bayar 500. Aku doakan seumur hidupmu, tak akan dapat uang itu. Changhai, rumah sudah dibeli? Selamat ya. Nanti ku beri kamu satu set furnitur baru. Jiangguo, kamu datang. Aku dapat pesanan besar lagi. Udang buta kristal gua super. Tingkat kesulitan sangat tinggi. Bayarannya 600. Mau ambil atau tidak? Changhai, berani ikut aku. Wah, dapat kesempatan besar ya. 600. Kerja 10 tahun juga nggak dapat. $600. Jangan sampai kalian tertipu oleh Gu Changhai. Barang bagus yang dia temukan di gua, semua dia kuasai sendiri. Nggak bagi sepeser pun ke orang lain. Masa sih? Changhai biasanya sangat jujur. Orang kecil yang imut ini, kalian ikut dia, gua Mu Shen Yuan. Kalau terjadi masalah, dia pasti. Tidak peduli kalian hidup atau mati. Dia lari lebih cepat dari siapapun. Changhai, ada masalah.
Di desa dia menyebarkan gosip kemana-mana, mengatakan kamu tidak peduli dengan nyawa sesama. Chang Hai. Tidak ada yang membantu, terlalu berbahaya. Itu sungai bawah tanah jurang yang dalam. Udang ini tidak jadi kita tangkap. Tidak boleh mempertaruhkan nyawa. Sisa pembayaran 500 yuan itu, kita berhemat, perlahan-lahan pasti bisa kita lunasi. Udang buta super berkualitas ini. Kalau lewatkan kesempatan ini, bisnis Tuan Shu akan putus. Kita butuh uang ini. Chang Hai, nyawaku adalah karena kau selamatkan. Kemana kau pergi? Aku ikut. Bahkan jika hanya kita berdua, bisnis ini harus berhasil. Hanya mereka berdua yang pergi. Bukankah itu cari mati? Di dalam gua jurang, arus bawah deras, tidak ada yang membantu. Kalau mereka jatuh, jangan harap bisa naik. San, Tidak tahu diri. Tunggu dia mati. Rumah di kota kabupaten itu tetap milik keluarga Gu kita. Chang Hai, dengar-dengar. Kalian mau pergi ke sana, gua jurang. Tempat itu 9 mati 1 hidup. Jalannya sangat berkelok. Hanya aku yang tahu, jalur air aman itu. Tidak perlu kau tunjukkan jalan. Kalian mau aku tunjukkan jalan juga boleh. Biaya tunjuk jalan 50 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Bayar dulu, baru tunjukkan jalan. Aku bilang tidak perlu. Chang Hai, kita hanya 2 orang. Kalau tersesat, tidak bisa keluar. $50 ya, 50. Uang ini untukmu. Kamu harus janji, bawa kita ke tempatnya. Tenang saja, ikut aku pasti benar. Ada udang sungguhan. Cepat tebar jari. Monster. Chang Hai. Pengen nyerah. Aku tarik kamu naik. Monster sebesar itu. 2 bocah itu pasti celaka. Uang 50 yuan ini benar-benar mudah didapat. Uang 50 yuan yang ditipu. Keluarkan kembali. Tik. Uangnya semua di sini. Mohon berbaik hati. Hitungannya, Pak. Gu Chang Hai yang beruntung, Meilan, malah bawa pulang 1 jaring udang besar. Habis. Ko Changjun, kamu sih berani sekali ya. Pinjam 1.500 yuan. 3 hari sudah tiba. Mana uangnya? Kak Tika, beri tenggang beberapa hari, aku pasti bayar. Tenggang waktu. Aku kasih kamu 3 hari lagi. 3 hari lagi kalau tidak bayar, aku akan merabat tanganmu dulu. Lalu menyita rumahmu, biar sekeluargamu tidur di jalan. Nexon, Lily, Chang Hai mengajakku cari uang besar. Ikut aku ke Shenzhen. Pabrik bajuku sangat besar. Kamu ke sana jadi bos wanita. Sebulan bisa dapat beberapa ribu. benarkah?
Sendanyu itu lucu sekali. Seharian cuma tahu masuk ke lubang lumpur. Ikut dia, cuma bisa minum angin. Jauh Lily, kamu bilang siapa yang lucu? Bilang kamu, hidup miskin ini sudah cukup aku jalani. Aku mau ke Shenzhen cari uang besar, tidak akan kembali lagi ke desa miskin ini. Kamu laki-laki. Dulu aku buta menikahimu. Kamu berutang banyak sekali, Mas Andau mau cari perkara denganmu, dia juga mau sita rumah kita. Aku dan anakmu ikut kamu. Sungguh sial nasib kami. Bicaralah, bukannya biasanya kamu pandai sekali. Aku juga tidak menyangka, bisa kalah sebanyak ini. Mas Sandau sudah pasang jebakan. Dia menjebakmu, kamu malah masuk. Pantaskah kamu begitu? Kau bawa seluruh keluarga kami. Celaka semua. Dosa benar. Chang Jun, kamu bodoh sekali. Mas Andau itu orang macam apa? Kamu berani macam-macam dengannya. Sekarang begini jadinya. Seluruh keluarga kita harus ikut kamu makan angin barat laut. Apa yang diributkan? Ribut sekarang, apa bisa uangnya kembali? Besok aku jual rumah pusaka. Lunasi utang dulu. Jangan jual. Itu akar keluarga Gu. Jual rumah pusaka. Bagaimana aku nanti menghadap leluhur? Kalau tidak jual rumah, apa kita diam saja melihat? Chang Jun dihabisi, melihat Yewa kehilangan nyawa. Jual rumah. Uang segitu cukup bayar utang. Bunga berbunga. Bagaimana kita bisa lunas? Aku pergi mengungsi dulu. Mau mengungsi kemana? Kamu kabur. Apa Mas Sandau? Lepaskan kami. Ayah, lepaskan aku. Aku tinggal di sini juga mati. Mas Sandau akan bunuh aku. Kamu kecil nakal. Siapa berbuat harus tanggung jawab sendiri. Hari ini, kamu berani melangkah keluar pintu ini. Aku patahkan kakimu. Aku tidak punya uang. Aku benar-benar tidak punya uang. Aku juga tidak mau begini. Chang Jun, Besok kamu ikut aku ke kota. Ke kota untuk apa? Cari kakak sulungmu. Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Chang Hai. ranjang di kota ini memang kokoh. Besok, aku akan membeli lagi beberapa papan, buat kandang ayam di halaman. Tanam juga 2 pohon persik. Musim semi tahun depan, Yaya sudah bisa makan. Chaha, Danyu, kalian istirahat sebentar, minum air. Sudah malam begini, jangan terlalu capek. Kakak ipar, aku tidak capek. Benar, dulu di desa, rumah reyot itu. Setiap turun hujan bocor. Sekarang sudah enak, tidak perlu khawatir bocor lagi. Shanghai. Aku sungguh tidak menyangka kita bisa menjalani kehidupan seperti ini. Dulu aku selalu merasa hidup ini hanya begini saja. Chang Hai, sekarang kamu sudah jadi bos besar. Nanti harus banyak membantu. Saudaramu ini, Saudara sendiri, bicara begitu terlalu jauh. Kedepannya, toko masih perlu andalanmu. Xiuji, uang sisanya sudah lunas. Rumah ini, sekarang benar-benar milik kita. Bagus sekali. Kita punya rumah sendiri. Tidak perlu dimarahi lagi. Setelah aku beli semua perabotan baru, kita segera pindah. Lepas sepenuhnya dari keluarga penghisap darah itu. Lao Er, kamu di dalam? Buka pintu. Masalah datang lagi. Lao Er, kamu ini memanfaatkan musibah untuk merampok. Keluarga sendiri dihitung serinci ini. Kamu masih mau muka atau tidak? Mana ada aku memberi anakku surat utang seperti itu? Gu Chang Hai. Jangan kira kamu dapat sedikit uang kotor lalu lupa asal-usul. Ini perbuatan durhaka besar. Aku akan melaporkanmu ke kantor brigad untuk mendidikmu, pria yang tidak berbakti. Sebenarnya, siapa yang tidak tahu malu? Kami suami istri bekerja keras bagai kerbau dan kuda. Bertahun-tahun lamanya, Shanghai setiap hari pergi ke ladang sebelum fajar, mendapatkan poin pembagian bonus akhir tahun, semua diserahkan pada mertua. Saat aku hamil, bahkan telur dari ayam bertelur di rumah, tak bisa makan 1 butir telur pun, semua masuk ke perut Yedan. Saat aku melahirkan Yaya, persalinannya sulit, kalian tak mengeluarkan 1 sen pun uang untuk melahirkan. Bahkan hasil kumpulan dari sana-sini, pinjaman dari keluargaku sendiri, kalian punya hak apa? Kalian tidak mau menulis surat utang. Sebenarnya bukan khawatir, Gu Chang Jun akan dihukum atau tidak. Kalian khawatir, rumah akan disita. Kalian tak punya tempat tinggal. Perhitungan di hati kalian adalah ingin aku membayar utang secara gratis. Sekaligus dengan status sebagai orang tua. Menguasai rumah baruku di kota kabupaten. Yang baru ku beli. Benar kan? Ya Tuhan. Semuanya, cepat lihat. Hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Gu Changhai, anak durhaka ini, akan memaksa orang tua kandung. Dia sudah punya uang. Bahkan tidak mau mengakui orang tua. Malah meminta orang tua menulis surat utang. Ini benar-benar memaksaku melompat ke sungai. Shanghai, sekarang kamu ikut bos besar. Sudah kaya raya. Membantu kakak kandungmu sendiri. Malah memaksa ayah dan ibu menulis surat utang. Ini memang tidak masuk akal. Betul sekali. Orang tuamu membesarkanmu tidak mudah. Dengan susah payah. Kamu tidak bisa diam saja melihat. Mereka terdesak oleh Aku, Gu Changhai, bukan orang yang melihat orang mati, tapi aku sama sekali tidak bisa. Mereka, kelompok serakah tak pernah puas. Para penghisap darah. Saya katakan di sini hari ini. Tanpa tanda tangan utang, tidak ada 1 sen pun. Bahkan jika rumahnya disita. Itu salah mereka sendiri.
Saya bekerja keras, hidup hemat, membesarkan anak laki-laki. Sekarang dia punya uang, membeli di kota, rumah besar dengan halaman. Tapi dia tega melihat kakaknya dihabisi preman, melihat orang tua sendiri, tidur di jalan. Nasibku sungguh sial. Jangan sampai semua orang... Oleh penampilan, sopan Gu Changhai, dia di dalam gua, demi merebut udang buta unggul, sama sekali tidak peduli nyawa temannya, ingin menguasai buruan sendirian, bahkan Paman Zhao, yang berpengalaman, Benar, para tetangga, Gu Changhai kejam dan licik. Saat bertemu monster, dia lari duluan. Sama sekali tidak peduli. Nyawa kami, kalian jangan dengar. Omong kosong. Bagaimana sebenarnya Changhai? Saya Sun Danyu paling tahu. Waktu di sungai bawah tanah jurang, bertemu dua biawak raksasa. Adalah Changhai yang mati-matian mengalihkan monster, menyelamatkan nyawaku. Dia sendiri hampir jatuh ke tebing. Dan si kecil manis ini, saat lihat monster ketakutan, berguling-guling lari, kabur sendiri. Kalau dia mau serakah, saya Sun Danyu yang pertama tidak setuju. Saya pakai kepala saya sebagai jaminan. Gu Changhai pasti bukan orang seperti itu. Dasar si kecil manis, jangan asal caci maki di sini. Hati-hati lidahmu bisa busuk. Kala-kala Danyu benar. Dulu Changhai di desa sangat jujur dan rajin. Pasti karena keluarga Gu. Beberapa tahun ini terlalu menekan. Paman Zhao, kamu tidak panas begini. Bagaimana bisa ikut Xiao Hong, menyebarkan fitnah dan menyakiti pimpinan? Akhirnya kamu datang. Kamu harus membela keluarga Gu tua. Anak kedua setelah punya uang, tidak kenal sanak saudara. Melihat orang sekarat pun tak mau menolong. Melihat tiga hal pun tak mau menolong. Pimpinan brigade, hari ini tolong beri keadilan. Hari ini kalau dia tidak mengeluarkan uang untuk menyelamatkan kakaknya, aku akan bunuh diri di depannya. Biarkan seluruh desa melihat orang kejam ini. Sayangnya ibu si kecil. Nyonya Gu, turunkan dulu pisaunya. Bicara baik-baik. Sekarang kamu punya uang lebih, keluarkan dulu sedikit uang untuk meredakan masalah. Jangan sampai benar-benar terjadi korban jiwa. Nanti semua susah diatur. Bukan aku tidak mau mengeluarkan uang. Tapi selama bertahun-tahun, kami suami istri, hutang kepada keluarga Gu, sudah sejak lama dengan keringat dan darah, kami lunasi. Malah keluarga Gu yang masih berhutang. Ambillah buku catatan kami. Tahun 1980, Changhai bekerja dari pagi buta hingga gelap, mendapatkan poin kerja penuh, ditukar dengan akhir tahun semuanya diserahkan kepada mertua. Tahun 1982, selimut baru. Dari mahar keluarga ibuku, diambil paksa oleh ibu mertua, Changhai kerja serabutan ke kota, mendapatkan 50 yuan. Diambil oleh ayah mertua untuk kakak sulung, membayar utang pertama, kawan-kawan, sesama warga, setelah dihitung semua. Keluarga Gu tidak hanya tidak pernah memberi Changhai bantuan sepeser pun, malah masih berutang kepada kami. Pimpinan, saya tetap pada pendirian. Selagi mereka mau menandatangani surat utang, biarkan kakak masuk ke tim proyek saya. Kalau tidak, tidak ada satu sen pun. Desa hanya bisa memberikan gudang alat pertanian yang bocor angin dari segala sisi. Rumah reyot itu untuk kalian tinggali. Ini sudah batas maksimal. Kebaikan dari desa. Ya, Tuhan, apa dosa yang telah diperbuat? Hidup ini rasanya sudah tidak bisa dijalani lagi. Kali ini bisa berhasil. Membeli rumah berkat dirimu yang selalu membantu dari awal. Mulai sekarang, aku akan seluruh kemampuanku dalam menjelajah gua dan mencari harta. Kuajarkan semuanya tanpa cadangan. Kita berdua, sebagai saudara, bekerja bersama, Pak, bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari orang lain. Bekerja denganmu, aku merasa tenang. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, sebuah bencana kekeringan dahsyat yang tidak terjadi dalam 100 tahun akan segera datang. Aku, Gu Changhai, bersumpah, aku pasti akan memimpin istri, anak perempuan, melewatinya dengan selamat. Dosa. Panasnya keterlaluan, semua tanaman di ladang mengering. Bencana kekeringan langka ini, kalau terus, Makanan sudah habis. Pasti akan gagal panen dan kelaparan. Daniel, bencana alam tidak bisa kita atasi, tetapi asalkan kita menjaga beberapa sumber air sungai bawah tanah. Kita turun ke gua beberapa kali lagi. Ambil ikan buta dari sungai bawah tanah, dan jamur setengah matang, buat menjadi bahan kering. Keluarga kita berdua pasti tidak akan kelaparan. Danyu, Lauer, beri aku seteguk air minum. Aku di luar bekerja sebagai kuli kasar, mandornya kejam. Mereka memotong gaji saya dan juga memukuli saya. Saya sudah 3 hari tidak makan. Saya minum air. Tolong kalian, beri saya sepotong makanan kering. Minumlah air. Kerja kasar. Aku lihat kamu pasti pergi lagi ke tempat pertandingan bawah tanah dan menghabiskan semua uang. Di celah kuku jarimu penuh tinta merah dari kartu domino. Badanmu juga berbau tembakau murahan. Setelah kehabisan uang, kamu datang ke sini pura-pura miskin, menipu makanan dan minuman. Kamu masih punya muka atau tidak? Gu Changhai, jangan terlalu sombong dulu. Kekeringan ini semakin parah. Airmu yang sedikit itu cepat atau lambat akan habis diminum. Aku doakan kamu, suatu hari nanti akan meninggal kehausan dalam kekeringan dan mati kelaparan. Ayo Danyu, jangan hiraukan si imut ini. Keterampilan memasak istri kakak sungguh luar biasa. Hanya dengan mencium baunya saja aku bisa makan 3 bakpao besar. Daniel, makanlah. Selama kita masih memiliki kemampuan sejati untuk menjelajah, biarpun di luar kekeringan menjadi padang pasir, kita pasti tidak akan pernah kelaparan. Daging ini sangat enak. Aku bawa pulang, biar ibuku juga mencicipi untuk menambah tenaga.
Kabar baik, karena kekeringan sialan ini, produk laut mewah di kota kabupaten sudah benar-benar habis. Sekarang harganya langsung naik lebih dari 3 kali lipat. Kamu harus segera memperbanyak. Pak Xu, Uang tidak akan habis dicari. Sekarang musim bencana besar. Yang terpenting adalah menyelamatkan diri. beberapa titik ini sudah aku periksa. Semuanya di dekat patahan jurang. Turun ke gua secara buta terlalu berisiko. Maksudmu adalah Kita bisa memperluas skala penambangan. Tapi aku harus kembali ke desa untuk merekrut lebih banyak orang, membentuk tim penjelajah gua yang profesional, banyak orang, banyak tenaga. Lakukan sesuai katamu. Uang untuk merekrut orang, aku yang keluar. Rekrut anggota tim penjelajah gua. Disediakan air dan makanan. $1 per hari. Gaji perak tunai. Yang tidak takut susah. Datang daftar. Aku daftar. Aku punya tenaga. Aku juga daftar. Asal ada seteguk air, apapun mau dilakukan. Anak-anak muda, Jangan sampai kalian tertipu oleh si bocah Gu Changhai ini. Gu Changhai itu si manis yang berani memukul orang tua kandungnya sendiri. Dia menemukan harta di gua, lalu dimakan sendiri. Kalian ikut dia. Cepat atau lambat, kalian akan mati di lubang tambang. Aku jadi penambang seumur hidup. Ikut aku bekerja. Dijamin kalian aman. Juga bisa membuat kalian mendapat bagian lebih banyak. Paman Zhao. kami ikut kau kerja. Lihat. Bahkan penambang tua bilang dia berhati hitam. Gu Changhai sekarang ditinggal semua orang. Apa haknya Gu Changhai? Sendiri punya air minum. Sedangkan seluruh warga desa akan mati kehausan. Ayo kita rebut air dan makanan di rumahnya. Lalu bagi rata. Di dalam gua ini. Tidak ada bayangan setan pun. Apakah kita akan benar? Kalau tidak menemukan sumber air, kita semua akan mati kehausan. Di sini, kelembaban dinding batu terus meningkat, angin bertiup dari bawah ke atas. Artinya di depan ada perairan, Jalan setengah jam lagi. kita akan melihat air tanah. Ini dia. Di bawah kerak mineral ini, semuanya adalah air tanah yang jernih. Di dalamnya tersembunyi banyak ikan perak buta yang langka dan berharga. Kakak Hai, lihat aku. Aku akan memecahkan kerak ini untuk mengambil air bagi kita. Berhenti. Tolong. Kakak, tolong aku. Airnya dalam sekali. Aku mau pulang. Aku menyerah. Medan di dalam gua rumit. Kalau kamu sembarangan lari, kamu akan cepat mati. Xiaoli, pegang tali, jangan lepaskan. Aku sudah pegang. Aku pasti tidak akan lepas. Terima kasih atas pertolongan menyelamatkan. Kalau bukan karena kau, hari ini aku akan mati di sini. Mulai sekarang, nyawa Xiaoli ini milikmu. Aku pasti mengikuti perintahmu. Memahat seperti ini tidak akan menyebabkan longsor besar. Juga tidak akan mengagetkan gerombolan ikan di bawah air. Kita juga bisa memasang jaring dengan aman. Wah, banyak sekali. Lihat hasil tangkapan ini, benar kan? Apa yang kau lihat? Gu Changhai bisa menemukan ikan. Aku juga bisa. Malam ini, kita masuk gua. Aku harus menjaring satu jaring besar kembali. Aku akan buktikan siapa yang benar-benar ahli. Tapi kakak Hai tadi bilang, malam hari permukaan sungai bawah tanah akan naik. Sangat berbahaya. Jangan pergi ke sana malam hari. Jangan banyak bicara. Ikuti dia atau ikuti aku. Seumur hidup jadi penambang, masa takut sama beberapa sungai bawah tanah? Hei si bungsu, hasil tangkapan lumayan. Bawa ikan itu pulang. Kakak bantu kamu urus ikan-ikan ini. Semuanya diasinkan jadi ikan kering. Tak usah repot-repot. Aku takut kamu. Malah memasukkan semua ikan ke perut sendiri. Ikan ini bukan jatahmu. Halaman rumahku luas. Aku bantu kamu. Gu Changhai. Dasar kampret tak kenal saudara. Tunggu saja karmanya. Kang Hai. Ada masalah. Masalah besar. Ada apa? Bicara pelan-pelan. Penambang tua itu, mening. Tadi malam dia nggak dengerin laranganmu. Maksa ajak kami pergi. Cari harta di dasar sungai bawah tanah. Tengah malam, permukaan air tanah tiba-tiba naik drastis. Dia jalan paling depan, kaki Bahkan sempat teriak minta tolong pun nggak. Langsung jatuh ke dalam jurang tanpa dasar itu. Di bawah semua arus pusaran bawah tanah. Bahkan mayatnya nggak ketemu. Kami berdua berjuang. Dengan sisa tenaga baru bisa naik. Dan yuk. ambilkan sebasin air bersih, biar mereka cuci muka. Orang meninggal nggak bisa hidup lagi. Inilah akibatnya kalau nggak menghormati. Siapa lagi yang melanggar aturan, akan bernasib sama. Semua ingat. Kalau bukan karena Gu Changhai, kemarin di pintu desa sengaja pamer. Ikan yang dia tangkap.
mengambil muka penambang tua. Kakek jauh jadi, tersinggung dan ngambek. Tengah malam turun gua. Pada akhirnya, Gu Changhai lah yang menyebabkan penambang tua meninggal. Dia pembawa sial, si brengsek. Kau ngomong sembarangan. Ini sama sekali bukan salah Hage. Penambang tua itu sendiri yang tidak mau dengar nasihat. Demi gengsi, memaksa masuk ke lubang tengah malam. Haji kemarin siang sudah memperingatkannya di depan umum. Sungai bawah tanah di malam hari sangat berbahaya. Dia sendiri yang membandel. Maksa pergi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Haji. Tidak ada. Urusan pemakaman Pak Zhao, saya akan bantu bayar dan urus. Biar dia pergi dengan terhormat. Changhai benar-benar baik hati. Penambang tua itu begitu memusuhinya. Dia masih mau bayar untuk pemakaman. Changhai, kekeringan ini sudah tidak tertahankan. Hidup susah. Bawalah kami ikut kerja bersamamu. Kumohon, beri kami jalan untuk hidup. Mas Chang, yang terakhir itu semua kesalahpahaman. Berikan aku satu semangat. Ya, aku akan nurut semua katamu. Sudahlah, jangan harap. Keluargamu bagaimana? 10 desa sekitar siapa yang tidak tahu? Keluarga parasit, sampai kakak kandungmu, terpaksa Kalau aku menikahimu, keluargaku pasti akan kalian. Habis dimakan sampai tulang. Tak bersisa, aku tidak berani menerima. Ku Changhai. Semua gara-gara kamu. Aku tidak enak, kamu juga jangan berharap enak. Semua lihat sini. Ini istri Gu Changhai? Keluarga mereka bersama, bos besar dari kota, kaya raya, di dalam bak air rumah mereka, penuh sesak air. Sekarang masih keluar, bersaing dengan kita, yang hampir mati kehausan. Rakyat biasa merebut air penyelamat. Sangat egois. Pergi, jangan biarkan dia ambil air. Serahkan kupon air. Kayak aja sombong. Merebut air penyelamat kami pula. Tidak, kalian salah paham. Jangan dorong-dorong. Rumahku tidak punya banyak air. Kupon air ini kubeli dengan uang. Ibu berdarah, jangan pukul ibuku. Kalian semua orang jahat. Berhenti semuanya. Rumahmu punya banyak air. Kenapa kalian masih rebutan dengan kami? Aku punya air di rumah. Itu aku dapat dengan mempertaruhkan nyawa. Turun ke gua. Kupon air ini aku bayar dengan uang sungguhan. Kenapa aku tidak boleh mengambil air? Siapa yang bilang kalau rumahku punya air maka tidak boleh mengambil air? Majulah ke sini. Xiuji, Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, yang penting Yaya tidak terluka. Gu Xiaohong, berani-beraninya kau menyentuh istri dan anakku. Utang ini, hari ini, harus kuselesaikan denganmu. Xiuji, kakimu kenapa? Tidak apa-apa. Cuma pas ke stasiun air, waktu ambil air. Terlalu banyak orang, tidak sengaja terbentur. Ayah bohong. Bibi jahat itu membawa banyak orang memukul ibu. Juga merebut kupon air kak. Ibu berdarah banyak. Tidak sakit, Jiangsu memberiku obat. Jangan khawatir. Kau tega sekali menyakiti kakak iparmu sendiri dan keponakannya. Aku bersumpah, mulai sekarang tidak akan membiarkan kalian menderita lagi sedikit pun. Xiuji, urusan ambil air ke depannya. Serahkan padaku. Kamu diam saja di rumah. Siapa yang berutang pada kita? Akan kutagih satu persatu. Hari ini terima kasih banyak atas bantuanmu. Menjaga Xiuji, ikan kering ini, bawa pulang dan cobalah. Di tahun yang kering seperti ini, ikan kering adalah barang penyelamat. Simpan saja untuk kalian sendiri. Terimalah, tolong. Nanti Xiuji di rumah. Masih perlu mengandalkanmu untuk menjaganya. Changhai, tenanglah mulai sekarang, siapapun yang berani datang mengganggu Xiuji dan putrinya. Kami semua di halaman ini, tidak akan membiarkan. Saya akan segera pergi, beritahu para tetangga. Semua datang lihatlah. Ling Xiuji, si malang ini, masih berpura-pura jadi apa? Nyonya kaya? Benar. Masih menguasai halaman besar ini. Gu Changhai di ibu kota provinsi sudah lama dekat dengan wanita lain. Uang yang dihasilkan, semua dihabiskan untuk wanita itu. Ling Xiuji, kamu masih dibodohi. Lin, si perempuan berbakat, masih di sini mencuci. Kalian jangan campuri urusan orang. Saya mendidik ipar perempuan saya. Apa urusan kalian? Ipar macam apa? Changhai sudah lama dengan kalian. Putus hubungan. Berani datang menyebar fitnah lagi. Kami akan panggil orang untuk menangkapmu. Kakak Xiaohong, ayo cepat pergi. Kalau tidak pergi, saya patahkan kakimu. Ling Xiuji, Gu Changhai, kalian tunggu saja. Saya tidak akan selesai begitu saja. Zhang, para bibi. Terima kasih sudah melindungi Xiuji. Changhai, apa perlu sungkan dengan kami? Nanti kalau perempuan ini datang lagi, kami akan ambil pentungan besar. Usir dia keluar. Xiuji, jangan dengar omong kosongnya. Saya percaya padamu. Para warga.
Antre dengan rapi, setiap rumah tangga pasti dapat. Ini air bersih yang baru saya dan Danyu ambil, dan ikan kering yang sudah diasinkan. Shanghai, kamu benar-benar adalah malaikat hidup di desa kami. Kalau bukan karena kamu, keluarga kami, tua dan muda, sudah lama kelaparan dan kehausan. Saling membantu satu sama lain, itu sudah seharusnya. Cepat bawa kembali, untuk memberi gizi tamu. Danyu, Shanghai. Kalian berdua sudah sukses. Masih tidak lupa membantu para tetangga sekampung. Ini semua berkat kakak Shanghai. Semuanya, makanlah secukupnya. Musim kemarau pasti akan berlalu. Danyu, pembagian di desa sudah hampir selesai. Kita pulang ke rumahmu dulu untuk menjenguk ibu. Baiklah, ibuku akhir-akhir ini badannya kurang sehat. Kebetulan bisa bawa ikan kering segar ini pulang untuk dibuatkan sup. Selama 2 hari ini terus khawatir, pas kebetulan bisa dibawa pulang kali ini. Lily, kamu sedang apa ini? Mau kemana? Ikut aku ke Shenzhen, pabrik pakaianku. Sebulan aku beri kamu gaji 500, gratis makan dan tempat tinggal. Dibanding tinggal di desa pegunungan miskin ini, 100 kali lebih baik. Sun Danyu. Aku sudah muak dengan kehidupan miskin seperti ini. Setiap hari bersamamu, selalu cemas dan takut, bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Jangan pergi, ya. Tunggu sampai musim kemarau berlalu. Hidup akan membaik. Sekarang ajak aku menjelajahi gua. Kita nanti pasti bisa hidup lebih baik. Siapapun bisa menjanjikan hal indah, lihatlah dirimu yang miskin dan menyedihkan. Aku tidak tahan tinggal sehari pun lagi. Lily, cepat. Mobil masih menunggu di pintu desa. Jangan berlambat-lambat. Sen Danyu, kita sudah selesai. Gembala besar, Liu Mazi itu, dari wajahnya saja sudah tidak kelihatan seperti orang. Pemilik pabrik yang serius. Uangku. Lily membawa pergi uang itu yang aku siapkan. Untuk mengobati ibuku, 3.000 yuan uang untuk menyelamatkan nyawa. Dalam mimpi Lily, memang meninggalkan Sun Danyu. Tapi Liu Mazi itu, sama sekali bukan. Bos pabrik pakaian. Dia dijual ke pabrik gelap. Disiksa sampai tidak seperti manusia. Jangan bersedih. Uang hilang. Kita cari lagi. Firasat buruk, jauh Lily ikut. Orang itu, mungkin akan terjadi masalah besar. Kita harus pergi, mencari, dan membawanya kembali. Kakak Shanghai, itu uang. Untuk menyelamatkan ibuku. Kenapa Lily begitu kejam? Kalau dia merasa aku miskin, bisa pergi. Kenapa harus mengambil nyawa ibuku? Danyu, jangan panik dulu. Uang hilang, kita cari cara lain. Yang paling penting sekarang adalah mencari orang itu kembali. Mencari dia untuk apa? Dia sudah lari dengan orang lain. Danyu, Liu Mazi itu, sama sekali bukan, bos pabrik pakaian. Baju yang dia pakai, semua barang pasar ruak, sama sekali tidak punya gaya bos. Jangan biarkan tragedi dalam mimpi terulang. Zhao Lily dijual ke pabrik gelap. Danyu, aku punya firasat buruk. Kali ini Lily pergi, mungkin bukan untuk jadi kaya, tapi jatuh ke lubang api. Liu Mazi itu, Kemungkinan besar adalah pedagang manusia. Kakak Shanghai, jangan membuat aku takut. Lily memang serakah uang, tapi dia tidak bodoh. buta karena keserakahan, orang mudah saja jadi bingung. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukanmu. Kita tidak bisa tinggal diam melihat dia terjun ke dalam api. Danyu, Shanghai. Aku dengar semuanya. Daniel, kau cepat pergi jemput Lily, kembalikan dia. Ibu sudah tua ini, tidak sayang apa-apa lagi, tidak tega melihat Lily menderita. Tenang saja. Aku dan Danyu akan pergi menjemputnya kembali. Ibu istirahat dan rawat diri. Pak, Maaf, hari ini ada tidak. Seorang lelaki bernama Liu Mazi membawa seorang wanita muda naik kendaraan pergi. Tidak ada nama itu. Di sini untuk beli tiket. Juga tidak perlu pakai nama asli. lelaki itu pakai kemeja bunga, pakai kacamata hitam, wanitanya bawa tas kanvas robek. Mereka bilang mau ke kota Shen. Oh, yang 2 orang itu. Mereka tidak beli tiket ke kota Shen. Yang dibeli tiket ke provinsi tetangga, kota Heisan. Bukannya ke kota Shen. Danyu, tebakanku tepat. Liu Mazi, Itu benar-benar penipu. Kak Shanghai, sekarang kita bagaimana? Kota Heisan jauh sekali. Bagaimana kita ke sana? belikan kami 2 tiket paling cepat ke kota Heisan. Pak, kami mau lapor polisi. Ada apa? Bicara pelan-pelan. Orang dari desa kami ditipu oleh Liu Mazi, dibawa pergi. Lelaki itu diandali, mau buka pabrik di suatu kota. Sebenarnya membawa dia pergi ke kota Heisan di provinsi tetangga. Kami curiga dia adalah pedagang manusia. Tempat itu terpencil, sering ada pabrik gelap, tersembunyi di gunung. Petunjuk yang kalian berikan ini sangat penting. Kamerat, kalau begitu, cepatlah selamatkan orangnya. Lily akan kehilangan nyawa. Anak muda, menangani kasus lintas provinsi, perlu melalui prosedur. Kami juga harus berkoordinasi dengan pihak setempat. Butuh waktu sedikit. Kamerat, kami tidak bisa menunggu.
Kami pergi dulu untuk mencari tahu situasi, nanti kami akan bekerja sama dalam operasi. Pai, kalian jaga keselamatan. Jangan sampai membuat mereka curiga. Begitu menemukan sesuatu, segera hubungi instansi terkait setempat. Kamerat, kami datang dari luar provinsi. Ini surat permintaan bantuan penyelidikan. Zhao Lili dari desa kami, ditipu oleh seorang pedagang manusia. Dan beberapa tahun ini, sering ada orang luar yang ditipu untuk dibawa ke dalam pegunungan di sini dan dijadikan. Topografi kota Heishan rumit. Banyak pabrik ilegal. Mencari seseorang, bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Kamerat, Kami mohon, tolong bantu kami. Jika terlambat, Lili mungkin. jangan khawatir. Kami kebetulan sedang melakukan penyelidikan terhadap sebuah pabrik bata ilegal yang tersembunyi di lereng Gunung Jan. Menurut laporan informan, di sana beberapa hari lalu, baru saja dimasukkan satu orang, mungkin saja di sana. Kamerat, tolong bawa kami untuk mengenali orangnya. Tidak bisa. Pemilik pabrik bata itu, kemampuan anti-intelijennya sangat kuat. Ia memelihara belasan anjing galak. Dan juga ada preman yang berpatroli. Jika kami, kemungkinan besar mereka akan memindahkan para pekerja. Kamerat, saya dan Danyu. Kami berdua punya banyak pengalaman menjelajahi gua, lintah dan gesit. Kami manfaatkan malam, pertama-tama menyusup masuk, untuk mencari tahu situasinya. Jika sudah pasti, Zhao Lili ada di dalam, kami akan kirim sinyal. Ini memang ide yang bagus. Pastikan jaga keselamatan. Siap. Hanyu, anjingnya Ayo kita naik. semua cepat bekerja. Siapa yang malas-malasan, aku akan cambuk dia. Lili, Kaukah itu, Danyu? Lili, kenapa kau jadi begini? Dasar bajingan kecil. Tanyo, aku minta maaf padamu. Aku tidak seharusnya mengambil uang obat ibumu. Lili, jangan bicara lagi. Aku sudah memaafkanmu. Aku antar kau pulang. Liu Mazi, dasar bajingan kecil. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Danyo, Lele, sekarang bukan waktunya menangis. Kita harus cepat, biar polisi masuk tangkap mereka. semua jongkok sambil pegang kepala. bajingan kecil, mau lari kemana? Putus. Tuan, ampuni saya. Dasar tampan tak punya hati nurani. Siap-siap masuk penjara. Moh, Pulang sudah baik. Mulai sekarang hiduplah dengan tenang dan tenteram. Danyu, aku tidak punya muka lagi untuk tinggal di rumah ini. Aku serakah pada kemewahan, hampir membunuh ibu, dan juga menyusahkan. Danyu dan Kak Changhai harus jauh-jauh datang menyelamatkanku. Sungguh aku ini orang berdosa. Lili, jangan begitu. Karena sudah kembali, hal-hal yang dulu, lebih baik kita tidak bahas lagi. Danyo, kau pria yang baik. Akulah yang tidak pantas untukmu. Ini surat perjanjian cerai. Baik. Aku tanda tangan. Lili, Kau tetap akan pergi. Danyu. Aku tidak pergi. Tapi aku tidak punya muka untuk menjadi istrimu lagi. Aku akan ke kota kabupaten, bekerja di pabrik garmen untuk cari uang. 3.000 yuan itu, pasti akan kukembalikan padamu. Dia berubah. Lah, dia akhirnya tahu harus berpijak di tanah. Tapi kita juga tidak bisa kembali seperti dulu. kakak Shanghai, in Atli. Kalau bukan karena kau, mungkin seumur hidupku tidak akan bisa menemukan Lili kembali. Juga tidak akan mengerti dunia ini. Danyo, kau bisa berpikir jernih saja sudah bagus. Seumur hidup manusia pasti harus mengalami beberapa kesulitan baru bisa dewasa. Kakak Shanghai, setelah mengalami kejadian ini, aku benar-benar mengerti. Di dunia ini, selain kau dan ibuku, tidak ada seorang pun yang baik padaku tanpa alasan. Benar. Kita harus lebih waspada. Kakak Changhai, dulu kau selalu melindungiku. Mulai hari ini, aku Sun Danyu. Nyawa ini milikmu. Kedepannya, apapun bahaya yang terjadi, Biarkan aku yang melindungimu. Dan kakak ipar. Saudara sedari. kita bersama menciptakan prestasi. Siapa? Hai Chi. Awas. Cepat pulang ke desa.
Gu Changjun membawa puluhan orang, mengepung rumah Danyu. Ngotot bilang di ruang bawah tanah, ada persediaan makanan darurat seluruh desa. Mereka sedang mendobrak pintu mau merampok. Danyo, cepat pergi. Gu Chengjun bawa orang kepung rumahmu. Mau rampas air dan ikan kering di ruang bawah tanah. Ya, pergi. Para warga. Ayo, kita kerja keras. Gu Changhai menyembunyikan semua makanan dan air di ruang bawah tanah rumah Danyo. Dia ingin melihat Bocah mati kelaparan. kenapa Gu Changhai dan keluarganya bisa makan enak minum enak, sedangkan kita harus kelaparan. Ayo serbu masuk. Ambil kembali barang milik kita. Berhenti semuanya. Siapa yang berani sentuh ibuku? Hari ini aku akan bertarung mati-matian. Siapa yang berani melangkah maju? Jangan salahkan tombakku. Yang tidak kenal ampun. Kalian masih punya hukum atau tidak? Di siang bolong, merampok rumah orang. Ini mau memberontak ya? Jangan takut padanya. Dia tidak berani tembak. Membunuh harus bayar nyawa. Dia cuma macan kertas. Ayo serbu, di ruang bawah tanah. Ada makanan yang tidak habis. Jangan takut mati. Silakan maju coba. Gu Changhai. Kamu ini mau memaksa seluruh penduduk desa. Ayo lawan dia. Para warga. Saya tahu kalian lapar. Kita semua tetangga sedesa. Saya Gu Changhai sama sekali bukan orang yang melihat orang mati tidak menolong. Hari ini, saya beri kalian dua pilihan. Pilihan pertama. Setiap orang sekarang ambil satu ikan kering dan satu kendi air. Pilihan kedua, yang mau bekerja. Sekarang ambil jatah makanan untuk 3 hari. Mulai besok turun ke tambang. Belajar keterampilan. Aku pilih jalan kedua. Cuma makan bantuan pangan. Cepat atau lambat bakal mati. Aku ikut kamu ke tambang. Aku juga kerja buat kamu. Makan dengan hasil kerja sendiri. Hati jadi tenang. Kalian bodoh apa enggak sih? Dia ini pakai kalian. Sebagai tenaga kerja gratis. Kasih mereka satu ikan asin dan sebotol air. Suruh mereka pergi. Ini atas perintah Mas Hai. Sup daging yang dikirim. Cepat kasih Pak Tua. Minum yang hangat. Siapa mau sedekahnya? Kami orang Gu. Meskipun mati kelaparan, tetap nggak mau makan. Sesuap nasi dari Gu Changhai. Tidak tahu diri. Pak Tua, Kamu bertahan. Aku akan segera mencari cara untuk dapat makanan. Gu Changhai, kamu yang bunuh ayahku. Semua karena kamu. Astaga, jalan di kota besar ternyata lebar sekali. Gedungnya juga tinggi banget. Bang Changhai, kita ke depannya. Apakah bisa setiap hari datang ke kota? Danyo, asal kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kedepannya kota ini rumah kedua kita. Dan yuk, ikut Bang Changhai kerja yang benar. Kedepannya banyak uang menantimu. Depan sudah sampai di toko. Hai Ji. Ini toko milik Direktur Shu. Toko ini terlalu besar ya, dibanding toko kelontong di kota kami. 100 kali lebih mentereng. Dari mana datangnya orang kampung ini? Bau lumpur, Direktur Shu. Toko kita ini toko mewah. Kok sembarang orang dibawa mas? Kamu buta ya? Gimana sih jalannya? Jangan gegabah. Kamu bilang siapa yang anjing? Tahu, ini adalah Gu Changhai, pemasok baru yang saya cari. Hari ini datang untuk periksa barang. Jangan bersikap sinis di sini. Batu apaan ini? Kejernihannya kurang. Seratnya berantakan. Sama sekali nggak berharga. Pak Chen, kamu udah kerja di perusahaan dagang 10 tahun, bahkan topografi kars, batu larut air dalam, masih nggak bisa kenali? Batu larut air ini, kulit batunya punya bekas yang jelas, erosi sungai bawah tanah, setidaknya sejarah pembentukan puluhan ribu tahun, bagian dalamnya jernih berkilau. Ini barang langka kelas atas. Kamu bilang kualitasnya jelek. Tapi, bagaimanapun ini kerja sama pertama.
Barang kiriman ini saya pakai harga pasar, tapi akan saya beli dengan potongan 10%. Coba dulu, Gu Changhai, berani terima atau? Bos Shu, terus terang, saya terima. Emas asli nggak takut api, barang bagus nggak takut. Anak muda hebat ya, berani rebut bisnis saya? Kamu tunggu saja. Boka, kalau mau selamat, tinggalkan barangnya. Kembali ke desa gunungmu. Kalau nggak, lihat nggak. Jangan salahkan kami nggak sopan. Pau, kamu si manis, berani main curang. Hanya mengandalkan kalian para tampan? Kalau berani, ambil saja. Cao San, serang! Ki Lembar. Sendiri. Pergi! Mau lari ke mana? Pak Wu, pulang dan bilang ke Bos Xian. Taktik kotor seperti ini, nggak mempan padaku. Pus besok, jaga barang baik-baik, kita berangkat. Wah. Heh. Bukankah ini bosku? Kenapa? Barang rongsokan seperti ini saja. Kau jaga seperti harta karun. Kalian ngawur. Ini loh, benar-benar alami. Ikan buta sungai bawah tanah. Presiden Xu. Karena mereka tidak percaya. Barang saya bagus. Bagaimana kalau kita adakan uji buta? Uji buta, bagaimana caranya? Campur barang saya dengan barang milik Lau Wu. Tanpa tanda apapun. Biarkan pelanggan VIP, paling terhormat di perusahaan dagang yang menilai. Lihat siapa yang barangnya lebih bagus. Aduh, ayo. Saya Lau sudah bertahun-tahun, berkaya di ibu kota provinsi. Masa takut sama kau? Sampai di proses pengolahan, lihat bagaimana saya akan menambah sesuatu di barangmu. Bikin kau kalah dengan puas. Pai, Ayo uji buta. Demi keadilan, proses pengolahan dan memasak kali ini, saya yang akan lakukan sendiri. Presiden Xu, pekerjaan kasar seperti ini, masa harus Anda lakukan sendiri? Saya Xu Jiangguo. Lulusan Universitas Geologi, keterampilan seperti ini, masih ada kok. Siapa yang berani, di depan mata saya, main curang, langsung saya pecat. dagingnya luar biasa, tidak ada bau lumpur sama sekali. Benar, ikan di piring B ini, teksturnya benar-benar murni sempurna. Para tamu terhormat, hasilnya sudah jelas. Semua setuju, ikan dan batu di piring B lebih baik. Saya akan umumkan sekarang, barang dari grup B berasal dari Gu Changhai. Lau, kalah bertaruh, terima konsekuensinya. Mulai hari ini, perusahaan dagang menghentikan semua kerjasama. Denganmu? Xu Jiangguo, kamu terlalu keterlaluan. Demi seorang pria, kamu berani memotong rezekiku. Dalam berbisnis, saya hanya melihat barang, bukan orangnya. Barangmu tidak bagus, perusahaan dagangku tidak bisa menampungmu. Panggil orang, antar tamu. Gu Changhai, kau tunggu saja. Ini belum selesai. Changhai, hari ini penampilanmu sangat bagus, tenang dan cekatan. Saya sangat menghargai gaya kerjamu. Presiden Xu terlalu Saya hanya percaya diri. Dengan barang saya sendiri, Changhai, hari ini saya memanggilmu karena ada bisnis besar yang ingin saya bicarakan. Saya memiliki seorang pelanggan VIP kelas atas yang menawarkan hadiah tinggi untuk makhluk yang sangat langka dan ikan buta-mutan. dalam mimpi, saya memang di bagian terdalam gua tambang terbengkalai. Pernah melihat makhluk seperti Mulai sekarang, kamu adalah pemasok eksklusif penjelajahan gua tambang perusahaanku. Harga semua barang akan dinaikkan 20% lagi. misi ini, saya terima. Saudara-saudara, target kali ini adalah ikan buta-mutan. Makhluk ini licik, medan gua tambang rumit. Kapan saja bisa terjadi, longsoran dan gas beracun. Semua harus lebih waspada. Ekstra, kakak Hai tenang saja. Saudara-saudara tidak akan mengecewakan. Tidak akan mengecewakan. Periksa perlengkapan. Bersiap turun ke lubang. Ketemu. Ini jejak. Ikan buta-mutan. Dia ada di sekitar sini. Hai G, gimana cara kita kerjai? Makhluk ini sangat sensitif terhadap gelombang air. Danyu, kamu bawa satu tim ke hulu. Kamu bawa satu tim ke hilir, aku bawa orang jebak di tengah. Gerakannya harus pelan. Tata, Tarik jaring. Siapa yang lempar batu? Danyu, minggir. Astaga. Ada penyergapan. Bersiap bertempur. Gu Changhai, serahkan ikan mutan itu dengan baik. Kalau tidak, hari ini, kalian tidak akan ada satupun yang bisa keluar hidup-hidup dari lubang. Kalian para pria, menusuk dari belakang. Itu bukan kehebatan.
Banyak omong. Lau Wu bilang, cuma ambil barang. Jangan disahkan orang. Saudara-saudara. Lau Wu. Kira, ini pemakan sayur? Suara apa itu? Dia panggil orang. Terkaget, kan? Haige sudah menduga, kalian akan main curang. Jangan macam-macam, ya. Letakkan senjata. Bosku, Ampun. Semua karena Lau Wu. Memaksa kami lakukan ini. ikat mereka. Siap. Ketemu. Haige perkasa, beneran dapat. Kita kaya raya. Kaya apa? Bos Gu benar-benar dewa, jangan banyak bicara. Bawa tangki air ke sini. Misi selesai. Warga sekalian, cepat lihat. Kakak Hai menangkap barang langka. Desa kita terkenal besar. Berkilauan emas. Apa ini? Benda dewa. Sungguh hebat. Pak Shu, sudah kubilang. Ku Changhai, hanya tukang omong besar. Pria, masak dia, bisa menangkap. Pak Wu, waktunya belum tiba. Apa yang kau buru-buru? Aku percaya. Kemampuan Gu Changhai, percaya padanya. Aku berani bertaruh. Kalau dia bisa membawanya kembali. Aku, Pak Wu, makan meja ini. Meja kayu merah ini keras. Takut kau patah gigi. Gu Changhai, jangan di sini. Sok-sokan mistik. Kalau punya kemampuan, keluarkan barangnya. Biar kami lihat. Ini tidak mungkin. Sungguh luar biasa. Pak Wu, kamu kalah. Sekarang, rumah dagangku. Aku nyatakan, mulai hari ini, Gu Changhai adalah rumah dagang Hai Guo, pemasok, eksplorasi gua eksklusif. Sapem. Buang orang-orang, tidak berkepentingan. Xu Jiangguo. Dasar wanita yang menusuk dari belakang. Kau pasti akan menyesal. Kalian tunggu. Makanan di kota provinsi. Tidak semudah itu. Chen Hai, kali ini kamu tidak hanya membantu saya mendapatkan proyek besar, tapi juga membersihkan masalah. Tenang dan cakap, berani dan cerdik. Saya memang tidak salah lihat orang. Direktur Shu terlalu sopan. Saya hanya kerja demi bayaran. Malam ini saya traktir di restoran terbaik di kota, pesan satu ruang VIP. Kita makan malam dan rayakan dengan meriah keberhasilan kerjasama ini. Makan malam berdua. Saya harus awasi dia. Sejujurnya, saya sangat mengagumimu. Saya sudah lihat terlalu banyak tipu daya di dunia bisnis. Orang yang tekun dan rajin sepertimu, dan setia pada karya, sangatlah langka. Bisa menemukan mitra kerja sepertimu, yang sepemikiran, adalah keberuntungan saya dan perusahaan. Terima kasih atas penghargaanmu. Kita adalah mitra terbaik. Pasti akan membuat bisnis semakin besar. Kamu benar. Untuk kerjasama kita, mari minum lagi. Untuk kerjasama. Siapa? Lao. Gu Changjun. Kenapa kamu di sini? Bagus, Gu Changhai. Kamu ternyata di kota ini. Dan ditampung. Apa kamu tidak malu pada Lin Xiuji? Direktur Xiu, jangan sampai kamu tertipu oleh Gu Changhai. Dia sama sekali tidak paham eksplorasi gua. Barang-barang yang dia pegang, semua curian. Siapa kamu? Saya kakak kandungnya. Anak ini di rumah. Maki orang tua. Tinggalkan kakak. Saya. Benar-benar paham eksplorasi gua. Kamu kerja sama dengan saya. Pasti untung besar. Kamu bantu dia begini. Apa ada hubungan dengan dia? Dia benar-benar cowok ganteng. Diam kau. Presiden Xi, kau membantunya seperti ini. Apa kau punya hubungan diam-diam dengannya? Aku bilang padamu, dia itu benar-benar manis. Tipe yang suka menipu uang perempuan. Siapa orang ini? Bicaranya sangat kasar. Kudengar, dia itu kakak kandung dari pemuda itu. Sungguh aneh. Gu Changjun. Demi mendapat keuntungan kecil, kau bahkan berani mengucapkan kata-kata rendah seperti itu. Diam kau! Chen Shu! Aku sungguh-sungguh mengingatkanmu dengan niat baik. Aku tidak butuh peringatanmu. Penilaianku terhadap orang, Xu Jiangguo, tidak perlu kau pertanyakan. Sapam. Presiden Xu, ada perintah. Bawa orang gila ini keluar. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku kakak kandung Gu Changhai.
Mulai sekarang, jangan biarkan dia menginjakan kaki lagi di perusahaan kita dan restoran ini. Siapapun kau, berani menyinggung Presiden Shu, pasti mencari celaka. Orang ini apa mabuk? Mabuk dan ngamuk. Kelihatannya seperti pengemis. Berani datang ke tempat mewah seperti ini dan cari ribut. Q, Shanghai. Dasar manis kecil. Tunggu saja aku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kau tidak membiarkanku tenang. Aku akan menghancurkan reputasimu. Aku akan membuat semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Kalian dengar? Gu Changhai di ibu kota provinsi, sama sekali bukan kaya karena eksplorasi gua. Dia diterima oleh seorang bos perempuan kaya, yang menampungnya, hidup dari uang istri setiap hari. Changhai kelihatannya bukan orang seperti itu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bos wanita itu mengendarai mobil mewah. Setiap hari membawanya pergi, makan di restoran mewah. Lin Xiuji menderita di rumah. Dia enak-enak saja. Di luar bersenang-senang dengan perempuan lain. Chen Hai ini, kalau benar-benar melakukan hal seperti itu, sungguh tidak adil pada Xiuji. Aku bilang dia itu sayang kecil. Sudah punya uang, lupa ibu. Sekarang istri pun tidak diurus. Ibu, kalian tenang saja. Aku akan pergi ke kota kabupaten sekarang, memberitahu Lin Xiuji tentang hal ini. Saya ingin lihat dia masih punya muka apa, tinggal di sisi Gu Changhai. Selamat tinggal, Bu. Ya, ya. Di sekolah dengar kata guru, Xiuji ya. Kamu antar Yaya sekolah, ya? Iya, Bu. Bagaimana Ibu bisa ke kota kabupaten? Xiuji. Bibi ada beberapa kata, tidak tahu pantas diucapkan atau tidak. Bibi, katakan saja langsung. Di desa semua orang membicarakan. Katanya Changhai di ibu kota provinsi. Sudah dekat dengan bos wanita itu. Katanya dia hidup dari Uang perempuan, jadi kaya. Bibi, mana mungkin? Changhai bukan orang seperti itu. Bibi juga tahu Changhai, anak yang baik. Tapi pepatah bilang, tak ada angin tak ada ombak. Kamu harus lebih waspada ya, jangan sampai tertipu orang. Laki-laki kalau sudah punya uang jadi jahat, hal ini tidak jarang terjadi. Xiuji, Aku pulang. Lihat apa yang kubelikan untuk Yaya. tempat pensil baru. Terima kasih, Ayah. Xiuji, ada apa? Memotong sayur begitu keras. Siapa yang membuatmu marah? Changhai, katakan padaku. Kamu dan Xu Jiangguo, sebenarnya hubungan apa? Pa Xu? Hubungan kita cuma kerjasama, ada apa? Kenapa semua orang bilang kalian berdua ada apa-apa? Katanya kamu ditampung di kota. Xiuji, kamu dengar dari mana omongan sembarangan itu? itu pasti fitnah. Xiuji, Bagaimana bisa kamu percaya pada gosip seperti itu? Aku dan Pak Su hanya hubungan kerja sama murni dan hubungan Sudah tersebar di seluruh desa, bahkan Ibu Dani sengaja datang mengingatkanku. Xiuji. Lihat mataku. Aku bersumpah demi Tuhan, sepanjang hidupku di hatiku hanya ada kamu dan Yaya. jika aku melakukan hal yang mengecewakanmu, biarlah aku dihajar petir, mati celaka. Ibu, Ayah tidak akan membohongimu. Ayah paling sayang kamu dan aku. Changhai, maaf. Aku seharusnya tidak curiga padamu. Bodoh. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Orang-orang yang menyebarkan fitnah itu pasti akan kuselidiki dan kubuat mereka bayar. Toko baru ini megah sekali. 58, pusat permata dan ikan laut Fumanlu. Barang-barang mereka setengah lebih murah dibandingkan toko Haiguo di seberang. Pashu, lihat tidak? Barang-barang kita di Fumanlu bagus dan murah. Klien-klienmu pasti akan kabur semua.
Para tetangga. Hari ini, Fumanlu. Pesta pembukaan. Semua barang diskon 50%. Ayo cepat belanja. Lawu. Paket, kalian ini mau perang harga denganku. Baik. Saya Xu Jiangguo akan bertahan sampai akhir. Orang-orang di jalan ini. Kenapa semuanya menuju ke restoran Fumanlu di seberang sana? Tempat kita ini sepi. Tidak ada satu orang pun. Fumanlu? Aku ingat. Dalam mimpi, restoran ini, kemudian karena akuisisi ilegal, mineral berbahaya, dan penjualan hasil perairan bawah tanah yang tercemar, disita oleh pihak berwenang. Bos Qian dan Pak Lawu sama-sama dipenjara. Jangan khawatir, kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Shanghai, apa yang bisa kau lakukan? Harga Fumanlu yang begitu rendah, pasti ada masalah. Di dunia ini tidak ada bisnis yang rugi. Sumber barang mereka pasti tidak legal. Hai Cik, maksudmu, mereka menjual barang palsu? Belum tentu barang palsu. Tapi kemungkinan besar, barang berkualitas rendah, bahkan barang berbahaya. Kita hanya perlu menemukan bukti operasi ilegal mereka. Maka kita bisa menjatuhkan mereka sekaligus. Bosku, mohon tunggu. Ada keperluan? Bos kami, Bos Qian. Sudah lama mendengar nama besar bosku. Malam ini khusus di Fumanlu. Ia menyiapkan jamuan di ruang VIP Tianzihao. Ingin mengundang kalian berdua hadir. Musang memberi hormat pada ayam di tahun baru, pasti punya maksud buruk, bosku. Bos Qian berkata, Asalkan Anda bersedia datang, syaratnya bisa diajukan seenaknya. Dia sangat tulus. Pai, kembali dan sampaikan ke Bos Qian. Malam ini, pasti saya akan datang tepat waktu. Kalau begitu, saya akan menanti kedatangan Anda. Hai Ci, kau gila. Jelas tahu, mereka tidak berniat baik. Kenapa kau tetap pergi? Danyu, jika tidak masuk ke sarang harimau, tidak akan mendapat anak harimau. Aku memang ingin bertemu dengan Bos Qian ini, lihat dia, apa sebenarnya yang dia rencanakan. Sambil cari kelemahan mereka. Saudaraku, kau balah masakan. Hidangan khas rumah makan Fumanlu. Bos Qian, Anda terlalu sopan. Saya tidak pantas menerima hadiah tanpa usaha. Bos Qian mengundang saya hari ini. Apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan? Saudaraku, Anda orang... Kalau begitu saya bicara langsung, saya tertarik dengan tim eksplorasi gua Anda. Asalkan Anda mau membawa tim, bergabung dengan rumah makan Fumanlu kami. Saya beri gaji 2 kali lipat. Selain itu, saya juga akan memberi Anda 10% sah. Bagaimana? Tawaran ini sudah cukup bagus. Kan? Gu Changhai. Orang bijak tahu menyesuaikan diri dengan keadaan. Ikut Bos Qian bekerja. Hidup enak dan mewah. Daripada mengikuti perempuan Xu Jiangguo, jauh lebih menjanjikan. Omong kosong. Kakak Hai kami tidak tertarik. Dengan uang kotor kalian. Niat baik Bos Qian, saya hargai. Namun, saya dalam berbisnis. Cukup hati-hati. Saudaraku ingin bagaimana melihatnya. Saya dengar gudang kalian besar. Stok barang sangat melimpah. Entah apakah bisa membawa saya berkeliling area belakang kalian. Tidak masalah. Pak Wu, Anda bawa saudaraku. Berkeliling di area belakang kita. Biarkan dia melihat dengan baik. Kekuatan rumah makan Fumanlu kita. Gu Changhai. Ikuti saya. Manajemen di sini benar-benar berantak. Danyu, apa kamu menciumnya? Baunya busuk sekali. Ada aroma aneh, bahan kimia, seperti formalin. Lihat juga batu-batu itu. Warnanya terlalu mencolok. Sangat tidak wajar. Ini dicuci dengan asam kuat. Lalu diwarnai buatan, produk cacat. Mereka berani menjual barang begini. Kalau ini dibeli orang, pasti bakal timbul masalah. Sudah cukup lihat? Inilah kekuatan kami. Pasokan barang terus mengalir. Lau, Ini semua barang biasa. Dengar kalian di Fumanlu, punya gudang pendingin inti, di dalamnya tersimpan harta sejati. Bisa tidak buka wawasan? Gudang pendingin itu area penting. Orang luar tidak boleh sembarangan masuk. Sepertinya Bos Qian juga tidak sungguh-sungguh ingin kerjasama. Bahkan gudang pendingin saja disembunyikan. Danyu, ayo kita pergi. Sebentar. saya pergi merokok sebentar. Kalian tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Sedang apa? Sini tidak boleh masuk. Sobat, tolong beri kemudahan. Kami adalah Bos Qian, tamu istimewa yang diundang. Ingin lihat barang di dalam. Ini. Bos Qian sudah berpesan. Kalau kamu tidak buka pintu, saya akan lapor ke Bos Qian. Merusak bisnis besarnya. Coba tebak bagaimana dia akan menghajarmu. Saya buka sekarang. Patuk, ini bau apa? Sangat busuk.
Semua hasil air ini, dari sungai gelap yang tercemar berat, diambil. Mereka bahkan menggunakan bahan kimia, direndam untuk pengawetan. Hai J, cepat lihat sini. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Begitu masuk ke pasar, akibatnya tidak terbayangkan. Ambil foto sebagai bukti. Lau, si Gu Changhai, kemarin lihat gudang kita. Apakah dia terkesima? Hari ini, pasti dia akan datang menyerah dengan patuh. Bos Cian bijaksana. Begitu Gu Changhai datang, Xu Jiangguo yang imut itu habis riwayatnya. Kalian mau apa? Tahu ini wilayah siapa? Bos Cian. Mimpimu sudah saatnya berakhir, Cian Wanli. Ikut kami sebentar. Ini. Dari mana kalian dapat bukti? Ini buktinya. Kamu tunggu saja ditangkap. Selesai sudah. Fuman Lu penipu, jual barang palsu, lihatlah semuanya. Ikan kering sungai bawah tanah ini sudah busuk. Aku bayar 500 yuan untuk ini. Anakku makan ikan kering ini. Keracunan makanan dan dirawat di rumah sakit. Bos Fuman Lu kabur. Kemana kami harus mengadu? Batu murahan ini luntur warnanya. Di leherku timbul ruam merah besar. Harus ganti rugi. Para warga sekalian, Mohon tenang. Saya dari perusahaan dagang Haigo, manajer umum Xu Jiangguo. Perusahaan dagang kalian juga jual batu. Pasti kalian satu komplotan juga. Fuman Lu jual barang palsu. kami juga sangat membencinya. Hari ini kami datang adalah untuk membantu semua menyelesaikan. Selama barang yang dibeli di Fumanlo bisa dibawa ke perusahaan dagang Haiguo kami untuk pemeriksaan gratis. Jika barang berkualitas rendah, kami perusahaan dagang Haiguo akan mengembalikan uang penuh. Jika karena menggunakan barang berkualitas, Kalian bersedia mengganti rugi untuk... saya Gu Changhai, bicara pasti ditepati. Yang diutamakan adalah hati nurani, bosku. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa barang dari perusahaan Anda asli? Lihat ini. Batu asli melelehkan air, disinari dengan cahaya kuat. Bagian dalamnya bening berkilau. Batu palsu bagian dalamnya keruh dan ada gelembung. Benar juga, batu dari perusahaan. Bening dan terang. Perusahaan Haiguo bertindak adil. Mulai sekarang, kalau kami belanja, pasti cari perusahaan Haiguo. Jangan sampai Anda semua tertipu Gu Changhai. Perusahaan Haiguo mereka sama dengan Fuman Lu. Batunya juga diwarnai. Ikan keringnya direndam obat. Usah, omong kosong. Jangan sembarangan menuduh di sini. Tenyo, jangan gegabah. Wusan, kamu keponakan Lawu kan? Lawu sudah masuk penjara, kamu malah datang cari ribut. Jangan pedulikan siapa aku, katakan saja barang kalian palsu atau tidak. Keluarkan laporan inspeksi kualitas dan sertifikat penambangan. Ini laporan inspeksi kualitas. Lihat baik-baik. Semuanya. Kertas bekas begitu bisa buktikan apa? Siapa tahu itu, kamu suap orang untuk memalsukannya. Karena kamu tidak percaya, kita uji di sini sekarang. Ini adalah satu Sekinuan. Lihat semuanya. Emas asli tidak takut api. Pasti kamu sudah berbuat curang di batu ini. Saudara-saudara, hancurkan saja. Changhai, makan lebih banyak daging. Hari ini di luar ramai sekali. Pasti capek. Lumayan. Fumalu sudah bangkrut. Lawu masuk penjara. Keponakannya Wusan datang cari ribut. Hari ini aku lihat berita. Banyak orang tertipu Fuman Lu. Ada orang yang pakai batu palsu. Lehernya jadi busuk. Orang ini demi cari uang. Hatinya kok hitam sekali? Makanya, kita berbisnis harus sesuai dengan hati nurani. Sekarang yang dijual di luar, perhiasan batu, ada yang terlalu mahal, ada yang palsu. Aku mikir-mikir sendiri, lalu mengukir beberapa. Coba lihat, cocok gak? Xiuji, ini semua ukiranmu? Iya. Aku pakai yang kamu bawa pulang. Batu pecah untuk latihan. Aku mikir, kalau kita bisa bikin sendiri beberapa, perhiasan yang murah, orang biasa juga bisa beli. Xiuji, Keahlianmu luar biasa. Kelinci kecil ini kayak asli. Lebih bagus dari yang di luar. Bikinan master pun kalah. Ayah. Aku mau kelinci kecil. Pai. Pasang untuk yaya kita. jangan puji aku. Aku cuma asal bikin. Xiuji, aku nggak bercanda. Barang ini pasti bisa dijual dengan harga bagus. Aku dukung penuh kamu bikin ini. Poh, batu Shuirong 10 jin yang aku pesan. Kapan sampai? Aku sudah tunggu 3 hari. Semua jangan buru-buru, sedang restock. Changhai. Di gudang bahkan satu batu pun sudah habis, kok laku cepat banget. Setelah Fuman Lu tutup.
Pelanggan mereka semua kabur, datang ke sini, ditambah kejadian kemarin, masuk berita, pelanggan baru juga banyak, jumlah pesanan naik 3 kali lipat lebih. Kak Shanghai, ini gimana dong? Tim eksplorasi gua kita, cuman beberapa orang. Kerja siang malam, juga nggak bisa memenuhi permintaan sebanyak ini. Jika tidak bisa menyerahkan barang, kita harus bayar ganti rugi. Berapa jumlah denda? Shanghai, prioritas utama adalah merekrut lebih banyak anggota tim eksplorasi gua. Orang kota tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Saya kembali ke desa untuk merekrut orang. Tugas ini aku serahkan padamu. Aku percaya padamu mengurusnya. Saat merekrut, jangan hanya lihat kekuatan fisik. Karakter harus baik. Tapi, aku peringatkan dulu. Orang yang suka curang dan malas. Meski dibayar berapapun jangan diambil. Kak Shanghai, aku ikut kembali ke desa bersamamu. Siapa yang punya sifat seperti apa? Aku paling tahu. Aku bantu kamu seleksi. Kamu pergi bawa mobil ke sini? Kita segera berangkat. Kamu jelaskan dengan jelas kepada pelanggan. Janjikan akan restock dalam 3 hari. Kata dengan baik. Para warga desa, toko Hai Gua sekarang sangat membutuhkan anggota tim eksplorasi gua. Gaji dibayar per hari. Semakin banyak kerja semakin besar dapatnya. Kak Shanghai, aku kuat tenagaku. Aku juga mendaftar. Ikut kerja bersama Kak Shanghai. Semua dengar dulu sampai selesai. Eksplorasi gua bukan untuk bermain. Di bawah tanah, ada sungai bawah tanah. Ada longsor. Juga ada gas beracun. Sedikit lengah nyawa bisa melayang. Mau cari uang boleh? Tapi harus tegas, mematuhi aturan keselamatan. Siapa yang berani sembarangan di dalam gua, langsung dipecat. Paham? Kak Shanghai, kami ikuti perintahmu. Maaf, Yaman, Fusku Shanghai. Kalian berdua, kami datang untuk penelitian. Masalah Fuman Lo, dampaknya besar. Kami sengaja datang untuk melihat situasi penambangan kalian. Selamat datang untuk memberi. Kamu atur dulu semua orang mengisi formulir. 2 sahabat. Prinsip penambangan kami adalah penambangan protektif. Hanya menambang biji yang sudah matang, kalian juga melakukan pemantauan geologi. Setiap kali sebelum turun ke lubang, harus mengukur gas beracun, mengukur struktur. Tidak boleh demi uang, menghancurkan mata pencaharian generasi mendatang, Bos Gu. Anda memiliki kesadaran ini. Sangat langka. Industri penambangan saat ini membutuhkan teladan seperti Anda. Kami akan melaporkan model Anda ke atas untuk dipromosikan ke seluruh provinsi. Terima kasih atas pengakuannya. Shanghai, kali ini terima kasih banyak ya. Jika bukan karena Anda yang terlebih dahulu mendapatkan bukti, kali ini pasti saya akan jatuh ke tangan Bos Qian. Bos Xu, Anda terlalu sob. Kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Mereka menjual barang-barang yang berbahaya, cepat atau lambat akan. Saya hanya memanfaatkan situasi. Shanghai, bagaimanapun juga, Anda telah banyak membantu saya. Malam ini saya harus mengundang Anda makan malam sendiri untuk merayakannya dengan baik. Bos Xu, dengan tatapan itu, saya harus menjelaskan dengan jelas, tidak boleh membuatnya memiliki kesalahpahaman. Makan malam boleh, tapi saya punya usulan. Kali ini bisa menjatuhkan Fuman Lu, Dani dan tim penjelajah gua. Saudara-saudara juga telah banyak berkontribusi. Sebaiknya kita ajak mereka semua, biar kita ramai-ramai bersama. Baiklah, ikuti saja. Malam ini jam 8, tempat biasa. Shanghai, tahukah Anda, saya benar-benar iri pada Lin Xiuji. Dia bisa memiliki suami sepertimu, yang sepenuh hati dan baik padanya. Bos Xu, Anda begitu luar biasa, suatu hari pasti akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Laut Panjang, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Direktur Xu, kamu mabok. Di hatiku. Kamu selalu menjadi orang yang paling kuhormati, mitra, bisnis dan teman. Hanya teman? Kakak Laut, Direktur Xu, ayo kita rayakan kemenangan. Bagus, Gu Shanghai. Kamu berani mencari orang untuk melawanku. Hukumanmu, minum gelas ini. Saya terima hukum. Xiuji, sudah larut malam, kenapa belum tidur? Laut Panjang. Aku tidak ingin hanya menjadi ibu rumah tangga lagi. Aku suka mengukir batu. Aku ingin menggunakan keahlianku, mengambil alih bisnis dari toko Direktur Xu, usaha pengolahan aksesori batu unik, bekerja sama denganmu. Bagus. Besok aku akan membawamu ke kota provinsi untuk menemui Direktur Xu. Dia pasti akan menyukai keahlianmu. Xiuji, keahlianmu luar biasa. Lebih baik dari desainer profesional yang pernah ku cari sebelumnya. Xiuji,
Mulai hari ini, semua penyematan batu permata unik dan bisnis ukiran diserahkan sepenuhnya padamu. Director Su. Apakah aku mampu? Kamu pasti mampu. Aku percaya padamu. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepat keluar. Aku datang untuk melihat. Kenapa tidak boleh masuk? Melihat batu. Kamu tahu berapa harga satu batu di sini? Cepat pergi. Bagaimana caramu berbicara dengan pelanggan? Direktur Gu, orang tua ini kelihatannya seorang petani miskin dari desa. Kami buka usaha. Yang penting adalah tidak menipu siapapun, tua maupun muda. Tidak peduli pakaian apa yang dikenakan tamu. Setelah masuk ke dalam, mereka adalah tamu terhormat. Pak Tua, maaf, itu karena staf kami tidak tahu sopan santun. Anda ingin melihat batu yang mana? Saya sendiri yang akan memperkenalkannya. Tidak kecil ya, kualitas airnya sangat bagus nak. Kemampuan kalian menjelajahi gua, semua itu adalah saudara-saudara yang didapat dengan mempertaruhkan nyawa. Pak Tua, kenapa Anda datang lagi? Kurang aja. Apa yang kamu lakukan? Pergi ke bagian keuangan untuk menyelesaikan. Kamu dipecat. Pak Tua, saya adalah manajer umum Xu Jiangguo, saudara Xu. Saudara Gu, hari ini saya ingin mengetahui secara detail situasi operasional perusahaan Anda. Silakan Anda ke kantor untuk berbicara lebih lanjut. Kami selalu berpegang pada penambangan yang protektif, hanya mengambil biji yang matang. Tidak pernah mengeksploitasi secara berlebihan. Sangat baik. Kalian tidak hanya memiliki naluri bisnis, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab sosial. Terutama saudara Gu, tenang dan berwibawa, berbisnis dengan jujur. Shanghai. Kakek ini, sebenarnya siapa dia? Tidak jelas? Tapi pasti bukan orang biasa. Saudara Xu, saudaraku, tidak baik, ada yang datang. Ayo keluar dan lihat. Selamat, saudara Xu. Toko hasil laut dan batu unik Haiguo telah dinilai secara luar biasa sebagai toko percontohan pertama, perlindungan geologi dan ekologi. Apa ini benar? Ini direkomendasikan langsung oleh pimpinan. Beliau berkunjung secara menyamar beberapa hari lalu. Sangat memuji kalian. Sepertinya kakek misterius itu. Adalah pimpinan. Shanghai, saya usulkan mendirikan perusahaan patungan, grup pengembangan sumber daya geologi Haiguo. Kamu sediakan teknologi dan sumber barang, porsi saham 50%, jabat sebagai direktur utama. Aku sediakan dana dan manajemen, porsi saham. Jabat sebagai manajer umum. Kerjasama yang menyenangkan. Keselamatan tim eksplorasi gua harus diutamakan. Aku putuskan untuk menyerahkan wewenang komando kepada Sundanio. Menunjuknya sebagai direktur keselamatan grup, dia orang yang tepat. Bu, aku lapar. Aku mau makan daging. Nangis terus. Cuma tahu nangis. Kamu masih bengong ngapain? Cepatlah, pergi pinjam sedikit bahan makan. Kamu mau kita berdua kelaparan? Betul. Kamu kan kakak di rumah. Kalau kamu tidak pergi, siapa lagi? Pajang, tolong. Pinjamkan sedikit tepung jagung. Di rumah sudah tidak ada bahan masak. Tidak ada, keluarga Gu kalian. Dulu bagaimana? Menindas Shanghai. Sekarang Shanghai sukses. Membawa seluruh warga desa. Hidup lebih baik. Kalian. Ini balasan. Balasan, ya. Semua ini balasan. Demi Titan. Demi bertahan hidup, aku tidak boleh terus jadi pengecut. Adik kedua. Kakak sekarang sudah sadar salah. Bagaimanapun juga, aku harus pergi memohon padamu. Kamu cari Shanghai. Pasyu. Aku cari adik kedua. Shanghai yang mengajarkanku. Berbisnis harus bersikap sama rata. Minumlah air hangat dulu untuk hangatkan badan. Terima kasih, Xu Jiangguo. Aku malu bertemu adik kedua. Ikut aku. Pergi ke dapur belakang, bantu cuci piring, dan pel lantai. Aku tidak minta upah. Asal dikasih makan saja sudah cukup. Tolong beri saya pekerjaan serabutan, ya?
Piring yang pecah akan dipotong dari uang makannya. Ya. Saya ganti rugi. Mas, Ada kebakaran. Padamkan api. Ini adalah kerja keras si nomor 2. Jangan sampai terbakar habis. Changjun. Kakak laki-laki. Mas. Maaf. Ini adalah Haigo. Awal yang baru. Baik. Semua hati-hati saat meletakkan. Ini semua adalah batu larut air kelas terbaik. Ini adalah keringat dan darah yang saya peroleh dari gaji. Kedepannya, saya bisa menghidupi kalian, Changjun. Ibu, dulu salah. Si nomor 2 adalah anak yang baik. Lily, kenapa kamu kembali? Danyu, maaf. Dulu aku terlalu sombong dan suka kemewahan. Ini uang yang dulu aku ambil, aku kembalikan dengan bunganya. Henswa, oh, apakah penyakit ibu sudah membaik? Penyakit ibu sudah sembuh lama. Kamu sekarang hidup cukup baik. Aku pulang ingin membuka toko pakaian di kota, menjalani hidup yang tenang. Hei, kakak perempuan. Direktur Gu, silakan tanda tangan. Direktur Shu, selama beberapa tahun ini kamu sudah bekerja keras. Shanghai. Kita tidak bisa menjadi suami istri, tapi bisa menjadi mitra dan teman. Lihatlah, ini sangat cocok untuk Anda. Aku dapat juara pertama. Xiuji. Lihatlah, kita berhasil. Shanghai, terima kasih telah memberi kami rumah yang begitu indah. Di kehidupan ini, akhirnya dengan kedua tangan, aku berhasil melindungi orang yang paling kucintai.